Pemuda ini adalah putra August Patriark Mammoth Heaven. Jantung Yang Qi mulai berdetak sedikit lebih cepat saat dia menatapnya. Sudah, dia bisa merasakan secarik aura Mega Mammoth. Darahnya murni, itu pasti, dan mengandung kekuatan yang melonjak yang telah hadir pada waktu paling awal di alam semesta. Itu adalah kekuatan tingkat tinggi, dan mengingat itu, pasukan Mammoth ini sebenarnya jauh lebih unggul dari utusan teratai merah atau di Sidao. Yan Wubing maju selangkah, dan merentangkan lengannya yang kurus ke depan secara protektif di depan Yang Qi. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Pasukan Mammoth mungkinkah? Sebagai putra August Patriark Mammoth Heaven, Anda merasa memiliki hak untuk bertindak seperti orang jahat yang kejam, dan secara terbuka memprovokasi Bunda Suci. Saya senang Anda melangkah maju untuk berbicara, Yan Wubing, kata Mammoth Force. Mengambil langkah ke depan, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, aku punya pertanyaan yang perlu dijawab. Lampu asal anima Destiny di Sidao meledak beberapa saat yang lalu, menunjukkan bahwa dia binasa. Ayahnya sangat marah, dan mengajukan keluhan kepada Patriark Augustus, yang mengirim saya untuk menyelidiki. Apakah kamu membunuhnya? Tidak masalah jika kamu menyangkalnya, Yan Wubing, kata salah satu ahli yang mengapit Mammoth Force, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyeramkan. Patriark Augustus sudah meramalkan kebenaran, dan tahu bahwa kamu bertanggung jawab. Apa empedu yang luar biasa yang Anda miliki? Apakah kamu tidak tahu betapa pentingnya dan berpangkat tinggi di Sidao? Anda pikir Anda bisa berkeliling membunuh orang seperti itu kapanpun Anda mau? Apakah Anda tidak khawatir tentang Patriark Augustus yang menghukum Anda? Saya sudah tua dan sakit, jawab Yan Wubing. Sedikit lebih dari sekam, saat ini, jadi jika aku mati, itu tidak masalah. Namun, ketika Bunda Suci memberi saya tugas, saya menyelesaikannya. Dia adalah orang yang menyelamatkanku dari situasi mematikan itu bertahun-tahun yang lalu, dan karena kebaikannya, aku bersumpah untuk melindungi semua orang yang dia sayangi. Di Sidao dan utusan teratai merah berkolusi untuk menyakiti tuan muda di rumahku, jadi tentu saja aku membunuh mereka. Jika ayah di Sidao marah tentang hal itu, maka mintalah dia datang kepadaku untuk membalas dendam. Saya akan senang bertemu dengannya di Dueling Kings Gorge untuk bertarung habis-habisan. Meskipun Yan Wubing tetap bungkuk dan layu seperti biasa, kata-katanya diucapkan dengan kekuatan pedang tajam yang menusuk ke surga, membuatnya tampak cukup menakutkan. Itu adalah kata-kata yang kurang ajar, Yan Wubing, kata Mammoth Force. Jangan lupa bahwa kamu bukan demi immortal. Anda masih seorang sage hebat, menjadikan Anda orang suci yang terbaik. Anda mungkin lebih baik daripada pejuang energi belaka, tetapi Anda bukan makhluk abadi. Mengingat kamu baru saja mengaku telah membunuh di Sidao, bersiaplah untuk dibawa ke Gunung Gantung untuk dihukum. Saya bisa menerima hukuman, tetapi hanya jika Bunda Suci setuju. Dan jika ada yang mencoba menghukumku tanpa persetujuannya, aku akan langsung menebangnya. Mengapa Anda benar-benar di sini, Angkatan Mammoth? Kecuali itu sesuatu yang penting, maka Tuan Muda dan saya akan pergi. Tunggu, kata Mammoth Force, melihat ke arah Yang Qi. Saat dia melakukannya, kekuatan ilahi yang luar biasa meletus darinya, kekuatan yang dapat menembus langit dan membentuk lautan. Tampak seperti gambaran merendahkan, dia berkata, jadi, kamu adalah putra Bunda Suci. Dari apa yang saya tahu, Anda hanyalah sampah. Bagaimana mungkin Bunda Suci melahirkan seorang putra sepertimu? Bahkan sage hebat belum aku bisa membunuhmu dengan sehelai rambut dari kepalaku. Anda mendengarkan saya? Kami di sini di kereta Gunung Gantung melalui pertempuran. Dibandingkan dengan kami, Anda tidak lebih dari seorang pengecut yang tak berdaya. Mengapa kamu tidak berhenti bersembunyi di balik Yan Wubing dan menghadapku? Jangan dengarkan dia, Tuan Muda, kata Yan Wubing. Dia hanya mencoba membuatmu kesal. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Melambaikan tangannya dengan acuh, Yang Qi melangkah di sekitar Yan Wubing. Apa yang kamu rencanakan, pasukan Mammoth? Sederhana. Anda adalah putra Bunda Suci. Aku putra Patriark Augustus. Kami pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama. Kami berdua pejuang yang harus naik ke atas melalui api dan darah. Dengar, aku tidak akan menggertakmu. Yang harus Anda lakukan adalah berdiri untuk satu jentikan jari saya. Jika Anda melakukannya, maka saya akan membebaskan Yan Wubing karena membunuh di Sidao. Apa yang kamu katakan alternatifnya adalah Yan Wubing menghadapi banyak masalah. Bahkan Bunda Suci tidak akan bisa melindunginya. Mammoth Force tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan sinar ganas di matanya. Abaikan dia, Tuan Muda, kata Yan Wubing. Aku sebenarnya penasaran untuk melihat masalah seperti apa yang dia pikir akan dia timpakan padaku.
Satu jentikan jari Yang Qi maju selangkah, jubah perangnya tiba-tiba berdesir tertiup angin saat energi besar bangkit darinya, tampaknya mengubahnya menjadi orang yang berbeda dalam sekejap mata. KABAAMM. Ruang di sekitarnya hancur, dan langit menjadi gelap gulita. Bintang-bintang dan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas, dan kekuatan bintang-bintang turun dengan cara yang menggetarkan surga dan menjatuhkan bumi. Kamu pikir kamu akan membunuhku dengan jentikan jari, bagaimana kalau sebaliknya, aku membunuhmu? Gemuruh. Tombak Dewa Infernal muncul di tangannya, dan surga Legiun Dewa mulai menyebar, bersinar dengan cahaya Sage Light, dipenuhi dengan himne suci dari kegembiraan dan ratapan. Pada saat yang sama, seolah-olah satu demi satu neraka muncul di dunia fana. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi menerjang Mammoth Force, tombak Dewa Neraka meledak dengan kilat yang berderak saat menembus udara. Dalam sekejap mata, tombak itu mendekati tenggorokan pasukan Mammoth. Apa? Pupil Mammoth Force mengerut, dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yang Qi, seorang legendaris yang lemah, akan menyerangnya, seorang sage hebat. Betapa kurang ajarnya. Dia segera melambaikan jarinya di udara, jari yang selebar lengan orang normal. Itu dikelilingi oleh cahaya keemasan yang berkedip-kedip, dan menyebabkan trompet Mega Mammoth bergema. Yang perkasa milik Legiun Dewa yang kekal hanyalah kekosongan belaka. Ekspresi Yang Qi muram saat ia tampak tumbuh lebih besar dan lebih besar. Segera, dia tampak seperti dia bisa menghancurkan 9 langit dan 10 bumi, dan pada kenyataannya, dia juga dikelilingi oleh trompet Mega Mammoth, dan aura ledakan dari God Mammoth. Sebuah gambar muncul di belakangnya, dengan kepala gajah dan tubuh manusia, yang menyapu belalainya yang besar ke udara. Seluruh dataran tinggi Leviathan bergetar. Matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya muncul di atas, dan semua individu yang hidup merasakan energi vital mereka bergetar, seolah-olah jiwa mereka akan dicabut dari mereka. Oh, tanpa upacara apapun, tombak Dewa Infernal mengenai jari pasukan Mammoth, menghentikannya dengan dingin. Pasukan Mammoth bersiap untuk keluar semua untuk melepaskan serangan balik, kecuali, pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia secara naluriah takut pada Yang Qi. Faktanya, energi sejatinya bahkan tidak menanggapi arahannya, dan mengalir ke Yang Qi dan menjadi bagian dari dirinya. Energi sejati Mammoth Force seperti seorang anak yang telah hilang selama bertahun-tahun, hanya untuk menemukan ibunya, dan bergegas ke arahnya. Dalam beberapa hal, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sebenarnya lebih buruk dari kutukan bagi orang-orang dengan darah Mega Mammoth daripada bagi Dewa Iblis dari neraka. Sialan, Mammoth Force menarik jarinya ke belakang dan mengepalkan tangannya. Tinjunya segera mulai bersinar dengan nimbus suci, menghancurkan udara di sekitarnya, dan memberinya kesempatan untuk melompat mundur. Saat dia melakukannya, orang bijaksana agung di belakangnya melemparkan kapaknya ke udara untuk dia ambil. Begitu dia meletakkan tangannya di atasnya, dia menebasnya di depannya, menyebabkan kehendak abadi di dalamnya terhubung ke pesawat abadi tertentu, dan menuangkan lautan kekuatan ke dalamnya. Seketika, beberapa portal teleportasi di daerah itu hancur, dan parit besar digali di tanah. Yang tanpa kematian akan layu yang benar akan dijungkirbalikkan. Hanya Legiun Dewa yang abadi. Tombak Yang Qi bergetar saat dia memaksanya untuk menggunakan kekuatan motes abadi di God Legion Paradise miliknya. Berkat energi sejati yang baru saja dia serap dari Mammoth Force, dia sekarang bisa memanfaatkan mode itu. Proyeksi tombak muncul, sepadat hutan, yang menghantam kapak besar. Jeritan meletus saat salah satu petugas sage besar angkatan Mammoth meledak. Yang Qi terbang melalui kabut darah dan darah kental yang dihasilkan, menggunakan gerakan yang sama yang dia gunakan untuk meraih Wild Everlasting. Meskipun dia masih tidak bisa menggunakan tangan sepenuhnya dari satu dewa, dia bisa memanggil beberapa makna umumnya. Seketika, udara mulai mengkristal, dan grid sage lain yang terlalu lambat untuk menghindar dihancurkan, dan kemudian meledak. Dia membunuh 2 dari mereka. Lihat, sage hebat lainnya mati. Apakah orang ini manusia dan apakah dia benar-benar seorang legendaris? Dia benar-benar bisa melawan Mammoth Force. Dan dia membunuh petugas grid sage dari pasukan Mammoth. Mahadewaku, apa aku sedang bermimpi? Tuan rumah para ahli yang menyaksikan pertarungan itu tampak tercengang. Gema surga, cermin bumi. Mammoth Force berteriak dengan marah. Sebelumnya, dia mengira bahwa satu jentikan jarinya dapat membunuh Yang Qi, hanya untuk mengetahui bahwa sebaliknya, Yang Qi membunuh bawahannya dengan mudah. Itu adalah penghinaan total yang benar-benar dapat merusak reputasinya di Gunung Gantung. Bangkit tinggi dan lurus, dia mengunci udara di daerah itu, dan kemudian mengirim kapaknya terbang di sepanjang lintasan yang dalam menuju Yang Qi. Pada saat itulah desahan bergema, dan sebuah jari menghentikan momentum kapak.
Itu tidak lain adalah Yan Wubing. Energi vital di daerah itu menjadi tenang, dan udara menjadi tenang. Energi putih berputar keluar, dengan cepat memperbaiki kerusakan pada portal teleportasi terdekat. Ini benar-benar tidak perlu, pasukan mamut, kata Yan Wubing. Kamu dan Tuan Muda sudah bertarung beberapa ronde, dan kamu jelas tidak bisa mengalahkannya. Faktanya, dia mulai membunuh pelayanmu. Beraninya kau menghalangi jalanku, Yan Wubing. Mammoth Force berteriak dengan marah saat dia jatuh kembali ke tanah. Dengan wajah merah, dia berkata, dan apa artinya itu? Apakah Anda mencoba untuk memulai perang antara Bunda Suci dan Patriark Agustus? Setelah menarik napas kasar, Yan Wubing berkata, ada banyak saksi atas apa yang terjadi hari ini. Anda mengatakan bahwa jika Tuan Muda bisa berdiri dengan satu jentikan jari Anda, maka saya tidak akan bertanggung jawab atas kematian di Sidao. Nah, Anda melawannya lebih dari sekadar jentikan jari. Bahkan, Anda bahkan mengandalkan teknik kartu truf yang Anda peroleh dari August Patriarch Mammoth Heaven, yaitu, Echo Heaven, Mirror Earth. Anda merusak umur Anda sendiri untuk mencoba membunuh Tuan Muda, jadi jangan bilang Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang. Terlepas dari kelemahan Yan Wubing, tidak ada yang melewatkan fakta bahwa jarinya yang kurus dengan santai memblokir momentum item abadi. Mammoth Force memelototi Yang Qi, dan kemudian kembali ke Yan Wubing. Sepertinya dia sedang berdebat apakah akan terus bertarung, dan kebencian di matanya sangat kuat. Dia telah kehilangan banyak muka, sebuah penghinaan yang tidak bisa dia terima begitu saja. Namun, setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang yang sepertinya menenangkannya. Namamu Yang Qi, kan Anda telah membuat kesalahan besar di sini. Tapi saya harus mengambil jalan yang tinggi, jadi saya tidak akan berdiri di sekitar pertengkaran. Di masa depan, berhati-hatilah. Saya tahu betul bahwa Anda berasal dari benua kaya subur. Seluruh keluargamu masih ada, kan buat saya kesal, dan semua orang yang Anda kenal mungkin akan musnah. Aku menantangmu untuk melakukan itu, kata Yang Qi muram. Jika kau menyentuh satu orang yang ku kenal, atau melukai sehelai rumput di benua kaya subur, aku akan membantaimu. Aku bersumpah. Mammoth Force melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kamu masih berpikir kamu cocok untukku jika si tua Yan tidak ikut campur? Echo Heaven, Mirror Earth-ku akan membunuhmu, dasar legendaris yang lemah. Beraninya kau membunuh bawahanku. Setelah menodai kemuliaan dan kekuatan saya seperti yang Anda miliki, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, maka orang akan berpikir saya macan kertas. Anda hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi pada akhirnya. Ini tidak seperti situasi bodoh yang akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Ayo laki-laki, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang, diikuti oleh bawahannya yang bergumam dan mengutuk. Yan Wubing memperhatikan mereka pergi. Tuan Muda, Anda tampaknya menjadi lebih mengesankan saat ini. Saya ingin tahu kapan Anda akhirnya akan mencapai tingkat Sage Agung. Pelayanmu yang rendah hati benar-benar menantikan hari itu. Tidak akan lama lagi, jawab Yang Qi. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan, yang benar adalah bahwa saya harus menggunakan setiap sisa energi sejati yang saya miliki untuk mengendalikan kekuatan mammoth sekarang. Aku benar-benar tidak cocok untuknya. Bagaimanapun, dia adalah Great Sage tingkat tinggi, dan basis kultivasi saya jauh lebih lemah. Ini adalah kesimpulan yang Qi dapatkan setelah pertarungan. Kekuatan mammoth terlalu jauh di atasnya dalam tingkat kultivasi, dan begitu dia menggunakan seni energi Echo Heaven, Mirror Earth, Yang Qi benar-benar tidak cocok untuknya. Dia akan kalah, meskipun, tidak mungkin pasukan mammoth akan berhasil membunuhnya. Kamu benar, Tuan Muda, tingkat kultivasimu sedikit terlalu rendah. Di Gunung Gantung, legendaris dianggap sebagai murid biasa, dan Levi Caesar seperti pelayan. Kami mengikuti cara lama, di mana legendaris adalah pejuang energi, dan dianggap sebagai pemula dalam cara budidaya energi. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Sage besar Anda dapat dianggap sebagai orang suci atau bijak. Tuan Muda, tolong, ikuti saya. Saya akan membawa Anda lebih dalam ke dataran tinggi Leviathan, ke lokasi yang sempurna untuk mengerjakan kultivasi Anda. Plus, Anda dapat bertemu seseorang dengan peringkat yang sangat tinggi di sini di Gunung Gantung. Kedengarannya bagus, kata Yang Qi. Kapan menurutmu aku bisa melihat ibuku? Dia akan keluar dari pengasingan dalam beberapa hari ke depan. Setelah semuanya diatur untuk Anda, kami akan memberi tahu dia. Saya tidak akan terkejut jika dia keluar dari pengasingan lebih awal hanya untuk melihat Anda. Saya bisa menunggu. Setelah 20 tahun, apa artinya beberapa hari buat pengaturan apapun yang perlu dibuat? Selain itu, saya harus mencapai level Great Sage secepat mungkin.
Saya dapat mengatakan bahwa Gunung Gantung bukanlah tempat yang damai dan tenang. Kecuali saya cukup kuat, saya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagus kamu sudah mengerti itu, Tuan Muda. Kebanyakan orang luar menganggap Gunung Gantung sebagai tanah suci bagi Demon Fog. Dan kenyataannya adalah bahwa Demon Fog adalah mayoritas. Dari zaman kuno sampai sekarang, mereka sangat haus darah dan kejam, sangat mirip dengan iblis. Faktanya, sejauh yang kita ketahui, ada sedikit perbedaan antara iblis dan iblis. Tiba-tiba, binar kasihan melintas di mata Yan Wubing. Pada akhirnya, kita manusia yang paling tertib, bermoral, terpelajar, dan beradab. Itu adalah area di mana kita lebih unggul dari iblis dan iblis. Nenek moyang manusia yang bijak sebenarnya menemukan konsep etiket, kebajikan, dan moral. Dia mengajari kami bagaimana mengendalikan keinginan dan nafsu, yang merupakan alasan mengapa budaya agung kami berkembang. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Bahkan di benua kaya subur, hukum rimba berlaku, dan yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Jika Anda bertanya kepada saya, budaya manusia pada intinya tidak terlalu bermoral. 1. Ya, benua kaya subur tidak dihitung sebagai peradaban yang benar-benar manusiawi. Benua Kuik Fajar juga tidak. Saya pribadi telah mengamati kerajaan manusia sejati, yang ada pada tingkat kemajuan tertinggi. Semua warganya halus, lembut dan sopan. Mereka merawat yang tua dan mengasuh yang muda. Mereka tidak tertarik pada pertempuran dan pembunuhan, mereka juga tidak bersaing satu sama lain. Setiap orang hidup dengan damai, hari demi hari, tahun demi tahun. Mereka benar-benar surga abadi. 2. Mata Yan Wubing tampak kehilangan fokus, seolah-olah dia sedang memikirkan kehidupan damai abadi itu. Apakah ibuku Demon Fog? Yang Qi bertanya. Jika August Patriarch adalah Megamamot, maka masuk akal jika ibuku juga memiliki darah Demon Fog. Tidak, kata Yan Wubing, menggelengkan kepalanya. Dia manusia. Dan ayahmu juga manusia. Sebenarnya, saya juga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua jenis makhluk hidup diperbolehkan di Gunung Gantung, termasuk manusia. Dan siapapun dari mereka dapat menjadi Bunda Suci atau Patriark Agustus. Meskipun, dari zaman kuno hingga sekarang, tradisi selalu bagi Demon Fog untuk mengambil posisi itu. Itu sebabnya orang luar menyebut tempat ini sebagai tanah suci Demon Fog. Yang benar adalah, sepanjang sejarah, Demon Fog hanyalah satu faksi utama. Akhirnya, orang bijak dan manusia abadi bangkit, dan beberapa mengaku dibimbing oleh Legiun Dewa. Saat itulah mereka mengumumkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda dan unik, terpisah dari iblis, hantu, dan sejenisnya. Ibuku manusia dan ayahku juga untuk beberapa alasan, yang Qi merasa sedikit lebih baik. Dia selalu hidup di antara manusia, dan akan sulit untuk menerima bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari Demon Fog. Tentu saja, sekarang, darahnya bukan darah manusia, tapi darah para dewa. Dan itu sampai ke tulang-tulangnya. Tetapi pada akhirnya, dia lebih menyukai budaya dan peradaban manusia, bukan gaya hidup Demon Fog yang haus darah, dingin, dan membunuh. Pada titik ini dalam percakapan mereka, Yang Qi dan Yan Wubing telah mencapai kedalaman dataran tinggi Leviathan, di mana sebuah kota besar berdiri di depan mereka. Itu adalah tempat yang bersih dan teratur, dan meskipun ada beberapa orang yang hadir, energi yang sangat besar mengintai di dalamnya, seolah-olah ini adalah tempat di mana para ahli top akan berlatih kultivasi. Tiba-tiba, bahkan sebelum mereka bisa mencapai gerbang utama kota, Yan Wubing tiba-tiba berteriak dengan suara nyaring. Ayah Leviathan, Tuan Muda ada di sini. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambutnya turun dari kudamu yang tinggi itu? Pada saat ini, Yan Wubing tidak tampak sakit-sakitan atau lemah sama sekali. Gemuruh. Seluruh kota bergetar, dan gelombang besar energi sejati diluncurkan, menciptakan jalan lebar bagi Yan Wubing dan Yang Qi untuk berjalan. Saat mereka menuju ke kota, Yang Qi dapat melihat bahwa, di ujung jalan, di tengah kota besar, ada seorang lelaki tua dengan rambut biru cerah yang menutupi bahunya. Matanya sebiru lautan, dan ketika dia melihat Yang Qi, tatapannya terasa seperti ombak laut. Orang tua ini adalah Bapak Leviathan yang baru saja dipanggil oleh Yan Wubing. Namanya berasal dari fakta bahwa dia adalah salah satu dari Demon Fog, dan merupakan inkarnasi dari Leviathan yang sebenarnya. Megamamot dan Leviathan serupa. Salah satunya adalah jenis hewan terbesar di darat, yang lain adalah yang terbesar di lautan. Keduanya mewakili tingkat kekuatan tertinggi. Selanjutnya, seluruh dataran tinggi Leviathan adalah sisa-sisa raksasa-raksasa dari zaman kuno. 3. Di antara semua Demon Fog yang tinggal di dataran tinggi Leviathan, jelas para raksasa yang menduduki posisi otoritas tertinggi.
Pastor Leviathan diapit oleh sekelompok sage agung yang matanya berkedip-kedip seperti kilat. Semuanya berdenyut dengan energi iblis, meskipun energi mereka sedikit berbeda dari energi Pastor Leviathan. Yang Qi bisa merasakan aura harimau, ular, bangau, dan binatang buas serta burung lainnya. Tuan Muda, ini adalah penguasa dataran tinggi Leviathan, Leviathan True Soaring yang terhormat. Di sini ada Tiger Overlord, Snaken Nine Yangs, Kren Aeonson. Dia melanjutkan untuk memperkenalkan semua orang yang hadir. Semua orang di sini adalah figur penting di dataran tinggi Leviathan, dan juga kuat dan penting di Gunung Gantung pada umumnya. Selanjutnya, mereka semua setia kepada Bunda Suci. Tuan Muda, Anda dapat melanjutkan kultivasi Anda di sini, dan menunggu Bunda Suci keluar dari pengasingan. Anda juga dapat menunggu kabar turun dari langit tentang kompetisi pelatihan yang akan datang. Mudah-mudahan, Anda akan menjadi sage hebat pada saat itu terjadi. Berbagai iblis bangkit berdiri untuk memberi salam. Bertemu dengan baik, Tuan Muda. Rupanya, memang benar bahwa identitas Yang Qi sebagai putra Bunda Suci adalah rahasia umum. Satu-satunya yang tidak bangkit adalah Pastor Leviathan. Sambil menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dia memberi Yang Qi senyum setuju dan berkata, "Yah, kamu adalah apa yang aku harapkan dari putra Bunda Suci. Anda tidak kehilangan muka, itu sudah pasti. Aku sedang menonton pertarunganmu dengan Mammoth Force, dan fakta bahwa kamu, seorang legendaris, benar-benar melawannya tanpa terbunuh, yah, itu spektakuler. Senior, saya tidak akan berani menerima sanjungan seperti itu," jawab Yang Qi dengan rendah hati. "Ini bukan sanjungan," kata Pastor Leviathan. Bajingan Mammoth Force itu tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia mungkin batuk darah penuh setelah dia kembali ke rumah. Dia kejam, brutal, arogan, kejam, dan benar-benar kejam. Anda benar-benar menempatkan dia di tempatnya. Meskipun demikian, Anda perlu berhati-hati. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan tidak diragukan lagi sudah merencanakan cara untuk membalas Anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda tetap aman, tetapi kami tidak bisa berada di sisi Anda setiap saat. Demon Sage lainnya berkata, "Kamu harus sangat berhati-hati selama beberapa hari ke depan." "Terima kasih banyak atas kata-kata nasihat Anda," kata Yang Qi. "Aku akan mengingatnya. Tetapi jika dia adalah tipe yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, maka setelah aku menjadi sage hebat, kurasa aku akan membunuhnya saja." Dari nada suara Yang Qi, seolah-olah dia berbicara tentang membunuh seseorang yang dia pikir sama berbahayanya dengan balita nakal. Itulah semangat. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh putra Bunda Suci. Kau tahu, kau sangat mirip dengannya. Dia tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan jika langit runtuh. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa membunuh Mammoth Force setelah kamu menjadi Great Sage. Mega Mammoth adalah pejuang alami, jadi jika Anda menantangnya untuk berduel sampai mati, dia tidak akan menolak. Saya tidak bisa lebih bahagia karena putra Bunda Suci seperti ini. Saya benar-benar berharap Anda dapat menentang surga di masa depan. Kami mendapat banyak tekanan dari surga di atas belakangan ini. Hei, tidak perlu membahas itu sekarang. Dia hanya seorang legendaris. Dan bahkan jika dia adalah seorang demi immortal, dia tidak akan mampu menahan tekanan dari surga yang tinggi. Dia pasti harus maju ke dao penghancuran terlebih dahulu. Baiklah, cukup mengobrol, kata Yan Wubing. Bicara seperti ini bisa membawa kesengsaraan di kepala kita. Saya akan pergi ke lokasi meditasi terpencil Bunda Suci untuk memberitahu dia tentang pembaruan terbaru. Dia pasti akan senang mendengar tentang debut Tuan Muda di Gunung Gantung. Jangan khawatir, kami akan merawat Tuan Muda itu, kata Pastor Leviathan. Aku percaya padamu, Pastor Leviathan, kata Yan Wubing. Di dataran tinggi Leviathan, tidak ada yang lebih kuat darimu. Tentu saja, itu akan menjadi masalah yang berbeda di tempat lain. Dengan itu, Yan Wubing menghilang ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Agak jauh dari Plate of the Leviathan adalah sebuah kastil terapung, di mana kekuatan Mammoth telah berubah menjadi kemarahan. Menebas dengan kapaknya yang besar, dia membelah asteroid menjadi dua, melepaskan badai spasial. Kutukan, saya harus membunuh Yang Qi itu, apapun yang terjadi. Kekuatan Tuan Muda, tolong, tenanglah, kata salah satu pelayan Demon Sage-nya. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk mengurus anak nakal itu. Sekarang dia di sini di Gunung Gantung, dia akan bergesekan dengan banyak murid lain selama pelatihan dan evaluasi. Selain itu, kabar turun dari surga di tempat tinggi bahwa mereka sedang mencari para jenius top.
Para pemenang akan langsung menuju salah satu surga yang tinggi untuk pelatihan lebih lanjut, dan tentu saja, kita semua akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ini akan menjadi urusan berdarah di mana kita melawan gerombolan iblis-iblis. Mempertimbangkan betapa berbahayanya itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna untuk membunuh orang menyebalkan itu. Mata Mammoth Force berbinar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kompetisi pelatihan dunia abadi akan diadakan di neraka yang berbahaya, dan peringkatnya akan ditentukan oleh berapa banyak iblis-iblis yang dibunuh oleh para pesaing. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk memastikan anak nakal itu menghilang untuk selamanya. Itu benar, Angkatan Tuan Muda, kata Demon Sage lainnya. Yang kita butuhkan adalah rencana yang tepat. Anda memiliki darah Megamammoth kuno, dan orang-orang mengatakan bahwa Megamammoth diturunkan dari God Mammoth. Dalam legenda, God Mammoth ada di pesawat jauh di atas dunia abadi, dan diciptakan oleh Legiun Dewa untuk menekan neraka. Karena itu, Tuan Muda Force, darahmu dirancang untuk menjadi kutukan dewa-dewa. Setelah pelatihan dimulai, dan jalan menuju neraka dibuka, Anda pasti akan mendapat keuntungan besar. Anda pasti akan naik ke puncak kompetisi dalam waktu singkat. Kamu benar. Setiap kali dunia abadi membuka jalan ke neraka untuk pelatihan, saya selalu mendapat banyak manfaat dari semua pertempuran. Dan cara apa yang lebih baik untuk memanfaatkan kedudukan resmi saya di Gunung Gantung selain menyingkirkan saingan? Dari apa yang saya dengar, kompetisi ini akan jauh lebih megah dari sebelumnya. Faktanya, itu seharusnya akan diadakan di neraka yang sebenarnya, sebagai lawan dari beberapa cabang atau pesawat yang lebih kecil. Kekuatan Mammoth mengayunkan kapaknya ke udara, dan getaran yang dihasilkan menyebabkan pengikut Demon Sage-nya gemetar ketakutan. Matanya begitu penuh dengan kebrutalan dan kedengkian sehingga dia tampak diambang memakan seseorang. Menggigil, salah satu pelayannya berkata, dalam kompetisi pelatihan sebelumnya, mereka selalu membuka lorong ke pesawat yang ada di dekat neraka. Apakah Anda memberitahu saya bahwa mereka benar-benar akan mengirim pesaing ke neraka yang nyata? Neraka dan dunia abadi keduanya dianggap sebagai pesawat tingkat tinggi. Mengirim kita ke neraka yang sebenarnya akan seperti mengirim kita ke dunia abadi. Bahayanya tidak akan bisa dimengerti. Tuan Muda Force, tolong, jangan perlakukan situasi ini terlalu santai. Itu akan baik-baik saja. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi saya untuk membuat terobosan lain dalam tingkat sage besar. Sebenarnya, saya tidak sabar untuk melihat seperti apa neraka yang sebenarnya. Aku ingin tahu yang mana yang akan mereka pilih. Akankah neraka Sura atau neraka Euforia atau mungkin neraka api terik, neraka tanpa akhir, neraka lubang lumpur? Itu tidak masalah. Saya senang dengan cara apapun. Gemetar, oh musuhku. Melompat, dia menyapu kapaknya, mengukir apa yang tampak seperti teks tertulis ke dalam kekosongan. Kekuatan Tuan Muda, surga gema Anda, bumi cermin benar-benar luar biasa. Kata salah satu Demon Sage. Yang lain menggemakan kata-kata serupa, menyanjung mereka setebal mungkin. Meskipun, kita tidak bisa melupakan bahwa Yang Qi adalah putra Bunda Suci, dan merupakan sosok yang menakutkan. Saya tidak percaya bahwa, sebagai seorang legendaris, dia benar-benar berhasil menghindari kematian di tangan Anda, Tuan Muda Force. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia sebagai sage hebat. Kita tidak bisa membiarkan dia mencapai terobosan itu. Pasukan Mammoth berteriak, jalankan penyelidikan, cari tahu di mana dia, dan pikirkan cara untuk menghentikan kultivasinya. Saya tidak peduli aturan apa yang harus dilanggar, dia harus dikalahkan. Saya sudah menyelidiki masalah ini. Yan Wubing membawanya menemui Pastor Leviathan. Saya membayangkan disitulah dia mengerjakan kultivasinya. Ayah Leviathan orang yang sama yang menjalankan seluruh pesawat itu dalam elemennya, dia bahkan lebih kuat dari Yan Wubing. Jiwanya telah menjadi satu dengan dataran tinggi Leviathan. Hanya demi immortal yang bisa berharap untuk mengeluarkan seseorang seperti dia. Bapak Leviathan adalah salah satu bawahan Bunda Suci yang paling cakap. Saya tidak pernah tahu bagaimana dia terseret untuk bekerja untuk Bunda Suci, dan di atas semua itu, begitu setia padanya. Dia adalah inkarnasi Demon Fog dari seorang Leviathan, dan Bunda Suci adalah manusia. Itu tidak masalah. Awasi Pastor Leviathan untukku. Jika Anda dapat melacak dengan tepat di mana Yang Qi berada, beritahu saya, dan saya akan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Berbisik di antara mereka sendiri, Demon Sage pergi. Apa Anda mengatakan kepada saya bahwa Bunda Suci membawa putranya ke Gunung Gantung, langsung di tempat terbuka, dan bahwa dia adalah Yang Qi terkenal yang sama yang membunuh putra mahkota dan menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahannya? Jauh di luar angkasa, ada pohon emas kuno yang tingginya 30.000 meter.
Di bagian paling atas pohon ada sarang burung yang sangat besar, dibangun dari apa yang tampak seperti cabang emas dengan daun emas. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu sebenarnya semacam istana. Dari kejauhan, pohon itu sebenarnya tampak seperti gunung yang bisa menutupi seluruh langit dan bumi. Di beberapa daun emas pohon itu terdapat sarang burung yang lebih padat, yang merupakan tempat tinggal banyak burung bersayap emas. Ini adalah sarang Great Sage of the Hanging Mountain yang terkenal lainnya, surga rock kuno bernama Great Sage Ultra Heaven. Di istana Great Sage Ultra Heaven di pohon emas kuno, seorang wanita muda yang cantik duduk di atas tahta, memainkan jari-jarinya. Berdiri di depannya tidak lain adalah Tuan Muda Kain Kafan Surga, yang memperlakukannya dengan cara yang sangat menyenangkan, memberinya informasi mendetail tentang segala macam hal. Wanita muda ini adalah putri Great Sage Ultra Heaven. Ketika dia berkedip, itu hanya mungkin untuk melihat bahwa kelopak matanya berwarna emas. Dia adalah tipe orang yang bisa mengancam tanpa marah, hampir seperti dia adalah seorang permaisuri. Bahkan saat Tuan Muda Kain Kafan Surga bersiap untuk melanjutkan menjilat, sebuah kabut memasuki istana, yang merupakan seseorang yang bergerak secepat kilat, disertai dengan suara angin yang menderu. Sesaat kemudian, seorang pria muda muncul, mengenakan pakaian emas. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan kembali?" kata wanita muda itu sambil berdiri. "Saya baru saja mendapat kabar, Sadarma," kata pemuda berbaju emas, suaranya menggelegar dan nyaring. Mempertimbangkan kekuatan bijak yang terpancar darinya, dia tampak tidak kalah kuatnya dari Mammoth Force. Dia sebenarnya adalah pewaris Great Sage Ultra Heaven, putranya, Rock Glory. 1. "Oh, berita apa?" Sadarma bertanya. Yan Wubing membawa putra Bunda Suci ke dataran tinggi Leviathan. Dia berkelahi dengan pasukan Mammoth, dan membunuh dua orang bijaksana besar pasukan Mammoth. Sadarma menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya Yan Wubing masih impulsif. Dia membunuh dua pembantu pasukan Mammoth. Bukankah dia khawatir tentang pembalasan dari Patriark Agustus? Sungguh aneh dia melakukan hal seperti itu." "Bukan itu maksudku," kata Rock Glory. "Yan Wubing tidak membunuh mereka. Yang Qi melakukannya." Yang Qi dan Mammoth Force bertarung bolak-balik selama beberapa ronde, dan dua petugas Mammoth Force terbunuh dalam prosesnya. Masalah ini telah menyebabkan kehebohan besar. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Yang Qi masih seorang legendaris. Aku benar-benar ingin melihatnya sendiri sekarang. Wajah Sadarma berkedip karena takjub. Apa tapi Mammoth Force adalah Great Sage tingkat tinggi? Pada titik ini, Tuan Muda Kain Kafan Surga memotong dan berkata, "Putri Sadarma, Yang Qi benar-benar tipe jenius yang sangat langka. Di benua kaya subur, putra mahkota sering disebut dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Dia juga seorang sage hebat, namun Yang Qi membunuhnya. Dan itu bahkan setelah putra mahkota memperoleh medali perintah dongeng dari Raja Pembunuh Abadi." Putri Sadarma mengerutkan kening. Dalam mitologi kuno, Raja Pembunuh Abadi membuat ketakutan di hati para dewa abadi. Setelah dia meninggal, medali komandonya dipecah menjadi beberapa bagian, dan menyebar ke seluruh ciptaan. Bahkan satu bagian dari medali itu akan memberikan keberuntungan yang luar biasa. Bagi putra mahkota untuk memperoleh satu menunjukkan bahwa dia benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, jika Yang Qi membunuhnya, itu berarti Yang Qi pasti telah memperoleh medali perintah Raja Pembunuh Abadi, kan? Mengangguk dengan hormat, Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, "Menurut saya ada 80 hingga 90% kemungkinan dia melakukannya. Itu pasti alasan dia mengalahkan pasukan Mammoth." Duduk kembali di atas tahta, Putri Sadarma berkata, "Baiklah, saya mengerti segalanya sekarang, Tuan Muda Kain Kafan Surga. Anda diberhentikan. Tak lama, dunia abadi akan mengadakan kompetisi mereka untuk mencari para jenius top, dan jalan menuju neraka akan dibuka. Anda harus mencapai level Great Sage dengan cepat untuk berpartisipasi. Jika Anda berkinerja baik, dunia abadi pasti akan menghadiahi Anda dengan baik." "Anda benar sekali, Putri Sadarma. Aku akan melakukan yang terbaik." Mata berkedip, Tuan Muda Kain Kafan Surga berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Rock Glory terkekeh dingin dan berkata, "Sampah itu masih mengejarmu, saudari ini jelas merupakan kasus katak jelek yang bernafsu terhadap angsa cantik." "Cukup pembicaraan itu, saudaraku," kata Putri Sadarma. "Ketika saatnya tiba, mari kita lihat Yang Qi ini. Bagaimanapun, dia adalah putra Bunda Suci, dan dia adalah pemimpin kami kaum iblis wanita. Selain itu, dia memberi saya beberapa nasihat yang sangat bermanfaat bagi ayah." "Kau tahu," kata Rock Glory, "aku pernah mendengar bahwa August Patriark Mammoth Heaven berada di balik semacam skema untuk menyakiti Bunda Suci. Faktanya, saya yakin dia berhubungan dengan surga di atas untuk membuatnya digulingkan.
Itu akan tergantung pada siapa yang lebih kuat di antara mereka. Sejak Bunda Suci menguasai Sutra Hati Impian Spektral Debu Merah, dia menjadi tercerahkan mengenai urusan duniawi dari alam fana, dan keadaan semua ciptaan. Dia memahami cara-cara dunia jauh lebih baik daripada August Patriarch Mammoth Heaven. Saat ini dia dalam pengasingan, kemungkinan besar akan mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Ketika dia keluar, dia kemungkinan akan menghancurkan Patriarch Augustus menjadi kepamahadewa penuh. Lagi pula, siapa yang peduli dengan dunia abadi di atas mereka tidak pernah mengirim siapapun ke sini untuk mengganggu kita. Putri Sadarma tampaknya memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh kepada Bunda Suci. Rock Glory tertawa. Kamu benar-benar mengagumi Bunda Suci, bukan, saudari? Seorang wanita sejati harus berusaha keras untuk meniru Bunda Suci, jawab Putri Sadarma, matanya berkilat-kilat dengan pemujaan yang tidak pura-pura. Sementara itu, Yang Qi sedang mendengarkan Pastor Leviathan yang berambut biru menjelaskan tentang keadaan terkini di Gunung Gantung, dan hubungannya dengan dunia abadi. Gunung Gantung menerima perintah dari dunia abadi di atas. Surga Kaisar Titan, surga kosong yang jelas, surga transformasi kelahiran. Di Gunung Gantung, tidak ada diskriminasi khusus berdasarkan latar belakang. Manusia, iblis, hantu, iblis, roh, mereka semua dapat mengumpulkan murid dan membentuk organisasi. Tetapi mereka semua harus menerima perintah dari kehendak surga. Mereka semua harus menjalankan keyakinan pada beberapa entitas terpenting dari dunia abadi. Pastor Leviathan tertawa dingin. Sayang sekali kami para pembudidaya menghargai kemandirian, yang membuat kami hampir tidak mungkin dikendalikan. Yah, bagaimanapun juga, kita tidak bisa secara terbuka menentang langit di atas, dan karena itu, kita melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak mereka. Sudah, Yang Qi mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang situasi di Gunung Gantung, termasuk beberapa aspek yang tidak diketahui publik. Ternyata, Gunung Gantung menerima perintah, tidak hanya dari satu dunia abadi, tetapi dari banyak dunia. Dan tujuan dunia abadi adalah untuk mendapatkan kekuatan dari keinginan dan keyakinan orang-orang di bawah mereka. Sayangnya, ada Great Sage dan Demi Immortals yang kuat yang tidak ingin menaruh kepercayaan mereka pada orang lain. Mereka tahu bahwa kultivasi adalah tentang kemandirian dan kebebasan. Fokusnya adalah diri sendiri, dan sikap yang tepat adalah saya adalah surga, saya adalah bumi, saya adalah penguasa tertinggi. Menempatkan kepercayaan pada orang lain tidak akan pernah bisa mengarah ke puncak kultivasi. Konon, masih perlu mengikuti perintah dari dunia abadi. Tunggu, maksudmu Gunung Gantung menerima perintah dari dunia abadi, tetapi tidak menjalankan kepercayaan pada mereka berapa banyak dunia abadi yang ada di alam semesta. Kami tidak yakin berapa jumlahnya, kata Pastor Leviathan. Mungkin sebanyak butiran pasir di laut. Atau mungkin mereka ada tanpa akhir. Adapun Gunung Gantung, kami dipimpin oleh Bunda Suci dan Patriarch Augustus. Di bawah mereka ada berbagai sesepuh, arhat, kepala suku, mayordomos dan sejenisnya. Ini sangat mirip dengan dinasti kerajaan dari dunia fana. Misalnya, saya seperti Raja Muda Feodal, dengan kendali atas dataran tinggi Leviathan. Bagaimana dengan murid-murid berpangkat rendah? Yang Qi bertanya. Apakah ini seperti Institut Demi Immortal di sana? Peringkatnya menjadi mahasiswa baru, kampus luar, kampus dalam, elit, konklav, dan akhirnya, di atas, orang baru yang suci. Iya, itu agak rumit, jawab Snake Nine Yangs. Sebenarnya tidak ada sistem peringkat yang ditetapkan. Itu tergantung pada organisasi atau faksi mana yang Anda bicarakan. Biasanya, Gunung Gantung tidak benar-benar bersatu kecuali ada kompetisi pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia abadi, atau mungkin beberapa aktivitas khusus yang melibatkan gunung secara keseluruhan. Pada zaman kuno, peraturan di sini sangat ketat, tetapi hal-hal telah dilonggarkan di zaman modern. Itu diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada satu hegemon yang bertanggung jawab atas seluruh gunung. Bunda Suci dan Patriarch Augustus selalu berselisih, dan itu belum lagi pertikaian antara berbagai faksi dan kelompok. Kompetisi pelatihan apa yang pernah saya dengar? Yang Qi bertanya. Dia telah mendengar tentang masalah ini pertama kali dari utusan Teratai Merah, dan kemudian dari Yan Wubing. Mengapa dunia abadi merekrut dari pesawat yang lebih rendah? Dalam hal ini, kata Pastor Leviathan, kompetisi diadakan oleh dunia abadi yang mengawasi kita secara langsung. Seringkali, mereka mengadakan kompetisi pelatihan untuk mencari murid baru, dengan harapan menemukan individu yang menjanjikan yang akan setia kepada mereka, dan memberi mereka iman. Biasanya, orang-orang yang keluar di puncak kompetisi berasal dari eselon yang lebih tinggi di Gunung Gantung. Namun, kompetisi ini berbeda dari yang lain.
Beberapa pemenang akan mendapatkan gelar Child of Immortals, dan akan langsung diilhami kekuatan dari dunia abadi di atas. Mereka juga akan diberi hadiah batu roh tingkat dewa, atau mungkin batu abadi. Batu roh tingkat dewa, batu abadi. Yang Qi benar-benar terkejut. Dia telah melihat batu roh tingkat surgawi sebelumnya, tetapi tidak pernah tingkat dewa. Dan itu bahkan belum lagi batu abadi. Batu roh diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, menengah, tinggi, tertinggi, kerajaan, kekaisaran, penguasa, bijaksana, surgawi, dan saleh. Adapun batu abadi, mereka juga memiliki sistem klasifikasi sendiri. Tetapi bahkan batu abadi tingkat terendah memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada batu roh tingkat dewa. Bagaimanapun, batu abadi biasanya digunakan untuk tujuan budidaya oleh makhluk abadi. Jika Yang Qi bisa mendapatkan batu roh tingkat dewa dan batu abadi, seberapa cepat dia bisa maju dia sudah hampir meneteskan air liur atas kemungkinan. Leviathan Senior, bagaimana tepatnya kompetisi itu bekerja? Yang Qi bertanya. Duel seni bela diri gratis untuk semua dan berapa banyak pemenang yang akan ada? Oh, tidak, bukan seperti itu, jawab Tiger Overlord. Ini disebut kompetisi pelatihan, tetapi sebenarnya ini bukan kompetisi yang terorganisir dalam arti normal. Dunia abadi akan membuat lorong ke lokasi di mana para pesaing akan membantai iblis-iblis. Tentu saja, iblis-iblis tingkat tinggi lebih berharga. Skor dari masing-masing pesaing akan secara ajaib tertulis ke grafik peringkat yang akan terlihat oleh semua orang di Gunung Gantung. Di akhir kompetisi, siapapun yang memiliki poin terbanyak akan menjadi pemenang utama. Kali ini, dunia abadi akan membuka jalan menuju neraka yang sebenarnya, yang tidak biasa. Di masa lalu, itu selalu merupakan pesawat yang dekat dengan neraka, tetapi bukan neraka yang sebenarnya. Para jenius dan talenta terbaik dari Gunung Gantung akan berpartisipasi, orang-orang seperti pasukan raksasa itu, jadi kamu pasti harus berhati-hati jika pergi. Tentu saja, sifat kompetisi yang tidak biasa berarti hadiahnya akan luar biasa. Itulah salah satu alasan Bunda Suci membawamu ke sini dari benua kaya subur, dengan tujuan untuk mengikuti kompetisi. Mudah-mudahan, Anda dapat memperoleh kekuatan itu dari dunia abadi, dan memenuhi harapan Bunda Suci. Jadi, begitulah cara kerjanya, pikir Yang Qi. Sejauh yang dia ketahui, pergi ke neraka dan membunuh sekelompok iblis-iblis akan menjadi tugas yang sederhana. Hampir seolah-olah itu adalah kompetisi yang dirancang khusus untuknya. Ular 9 yang menggelengkan kepalanya. Biasanya, orang-orang August Patriarch Mammoth Heaven yang memiliki keunggulan dalam kompetisi. Bagaimanapun, mereka memiliki darah Mega Mammoth kuno di dalamnya, dan Mega Mammoth adalah keturunan dari God Mammoth. God Mammoth adalah entitas mitologis bahkan di dunia abadi, karena mereka diciptakan khusus untuk menghancurkan neraka. Iblis-iblis secara naluriah takut pada aura kaum Mammoth, dan tidak berani menyerang mereka. Jika ada pertarungan, Mega Mammoth akan selalu menang melawan iblis-iblis dengan tingkat kultivasi yang sama. Mammoth Folk benar-benar disukai oleh surga. Mereka melampaui iblis, dan hampir seperti dewa. Itulah salah satu alasan mengapa Mammoth Heaven adalah August Patriarch. Bahkan di dunia abadi, Mega Mammoth dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Ada banyak ahli lain dari orang-orang Mammoth Heaven yang akan berpartisipasi. Selain Mammoth Force, individu yang luar biasa seperti Mammoth Mountain, Mammoth Spirit, Mammoth Cosmos King, dan lainnya. Bahkan Mammoth Manifoids akan ada di sana. Semuanya lebih kuat dari Mammoth Force, dan saat ini sedang dalam meditasi terpencil untuk mempersiapkan kompetisi. Kompetisinya tidak jauh, Yang Qi, jadi kamu harus bersiap-siap. Ini akan menjadi pertemuan para ahli top dari seluruh Gunung Gantung, dan ketika saatnya tiba, kami tidak akan dapat membantu Anda. Anda hanya akan mengandalkan diri Anda sendiri. Pergi ke pengasingan di sini akan menjadi yang terbaik. Saya mengerti, kata Yang Qi. Yang Qi, kata Pastor Leviathan, di kedalaman dataran tinggi Leviathan adalah laut tempat Anda dapat berlatih kultivasi. Itu berisi esensi paling murni dari pesawat, dan akan menjadi tempat yang sempurna untuk menguji kekuatanmu. Dia melambaikan tangannya, dan tempat Yang Qi duduk tenggelam. Dalam sekejap mata, laut dalam yang tak terbayangkan muncul, dipenuhi dengan ombak yang tak berujung. Di dalamnya berenang Leviathan, hiu, dan bahkan naga ikan yang ganas. Saat Yang Qi tenggelam ke kedalaman air, dia bertemu dengan raksasa yang agresif. Binatang itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelannya, namun dia bahkan tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan ruang menyusut dengan cepat, memicu jeritan kesakitan dari Leviathan. Kemudian,
Laut di sekitar Leviathan berubah menjadi kristal, yang menyusut menjadi bola kecil di telapak tangan Yang Qi. Ini masih merupakan manifestasi paling awal dari tangan satu dewa, tetapi itu sudah cukup untuk situasi ini. Sesaat kemudian, raksasa itu meledak, dan semua energi vitalnya mengalir ke Yang Qi. Suara mendesing. Energi vital memiliki efek yang sangat aneh padanya, dan segera, dia merasakan partikel di dalam dirinya bergerak seolah-olah haus. Besar, dia pikir. Sekitar waktu yang sama, suara Pastor Leviathan terdengar dari atas. Tidak buruk, Yang Qi. Ini adalah laut ilusi, inkarnasi dari esensi dataran tinggi Leviathan. Dan Leviathan yang baru saja kamu hancurkan sampai mati itu setara dengan Great Sage. Saya harus mengatakan, saya cukup terkejut. Sekarang aku mengerti sejauh mana kekuatan bertarungmu. Pergi ke depan dan berjuang untuk isi hati Anda. Kekuatan esensi dari Plate of the Leviathan tidak ada habisnya, dan semakin banyak Leviathan yang Anda bunuh di sana, semakin banyak yang bisa Anda dapatkan. Itu harus dapat mendorong Anda ke dalam transformasi Neverdying. Setelah Anda mendapatkan pemahaman tentang arti utama dari transformasi itu, Anda akan lebih dekat dari sebelumnya ke tingkat Great Sage. Faktanya, kamu mungkin bisa sepenuhnya melewati level Half Sage. Terima kasih banyak, kata Yang Qi. Setelah saya menjadi Sage hebat, saya tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Dengan itu, dia tenggelam lebih jauh ke kedalaman laut ilusi. Tempat itu tampak nyata dan ilusi, pada saat yang bersamaan. Para raksasa dan binatang laut lainnya di dalamnya adalah manifestasi dari esensi dataran tinggi Leviathan, dan sangat ganas hingga ekstrim. Mereka berisi aspek kehendak ahli yang mayatnya yang jatuh telah menciptakan pesawat ini untuk memulai. Siapapun yang memasuki laut ilusi dan terbunuh, esensi mereka akan diserap untuk memperkuat benua. Sebaliknya, mengambil esensi tanah dengan membunuh para Leviathan adalah cara terbaik untuk menumbuhkan kekuatan. Dalam beberapa hal, dataran tinggi Leviathan seperti benua kaya subur, di mana itu adalah benua yang berharap untuk menjadi sebuah planet. Pastor Leviathan telah lama memperoleh persetujuan pesawat, dan akhirnya berharap untuk tidak hanya mendorongnya ke planet, tetapi juga menggunakan gelombang energi yang dihasilkan untuk mencapai tingkat demi immortal. Meskipun Pastor Leviathan tidak sekuat Yan Wubing, dia memiliki kendali tertinggi atas dataran tinggi Leviathan. Dan sekarang, dia menggunakan kekuatan tanah di sekitarnya untuk membantu Yang Qi dan kultivasinya. Transformasi Neverdying sangat terkait dengan hukum magis hidup dan mati. Setelah mencapainya, tubuh kedagingan seseorang akan mengalami perubahan drastis, dan bahkan jika dipotong kecil-kecil, masih bisa disatukan kembali. Faktanya, bahkan jika orang seperti itu terbunuh, mereka bisa dibangkitkan. Hua Tianxiong adalah contoh yang baik. Jika dia tidak berada dalam transformasi Neverdying, hampir tidak mungkin bagi Kaisar Hantu Yama untuk mereformasi jiwanya. Kembali ketika Yang Qi telah mencapai transformasi bintang astral, dia telah memperoleh kemampuan untuk merasakan medan magnet di dalam langit dan bumi. Dan sekarang, dia akan menggunakan kekuatan itu, dan kekuatan bintang-bintang, untuk mendapatkan pencerahan tentang apa artinya tidak pernah mati. Di kehampaan, di lokasi yang sangat gelap dan suram, tanpa bintang atau cahaya apapun, Yan Wubing berjalan maju menembus kegelapan. Pada titik tertentu, dia mengulurkan jarinya, dan sebuah lampu muncul, memancarkan cahaya di depannya, memperlihatkan sebuah jalan. Itu sempit, dan tampaknya telah dipahat oleh beberapa makhluk yang maha kuasa. Di kedua sisi jalan, adalah mungkin untuk melihat wajah-wajah jahat, hantu iblis yang akan mengeluarkan lolongan yang menggelitik, dan mencoba menerobos jalan untuk memakan siapapun yang membawa cahaya itu. Yan Wubing berjalan di sepanjang jalan dengan hati-hati, tidak berani menyentuh dinding, gelap gulita di kedua sisi. Kadang-kadang, dia akan menghela nafas, dan kadang-kadang dia akan batuk. Neraka kesuraman dan kegelapan memang sangat kuat. Tapi selama aku mengikuti lorong yang diukir oleh Bunda Suci ini, aku akan aman. Aku tidak boleh menyimpang ke samping, bahkan satu langkah pun. Neraka ini bahkan lebih menakutkan daripada neraka Sura. Disinilah Dewa Iblis kehancuran dilahirkan. Bahkan salah satunya bisa membawa kehancuran ke setiap lokasi yang mereka kunjungi. Saya ingin tahu apakah ini yang akan digunakan oleh Majelis Dunia Abadi untuk kompetisi. Bunda Suci ada di sini dalam pengasingan, berharap untuk menggunakan pancaran dan cahayanya untuk mengubah kegelapan dan kesuraman. Ketekunan, kasih sayang, dan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu benar-benar layak untuk dihormati. Saat dia melanjutkan, dia perlahan merasakan bahwa ada kekuatan besar di depannya, kekuatan penghancur dan bencana yang datang dari iblis-iblis yang paling kuat.
Iblis-iblis dari neraka kesuraman dan kegelapan disebut Dewa Iblis Penghancur. Sejak mereka lahir, mereka haus untuk menghancurkan seluruh alam semesta, dan dikenal lebih ganas daripada Asura. Bagaimanapun, Asura memiliki kepribadian. Mereka suka berperang dan kejam, tapi setidaknya mereka bisa beralasan. Tapi Dewa Iblis Kehancuran tidak memiliki akal sehat. Mereka benar-benar gila dan histeris, dengan satu-satunya tujuan mereka adalah kehancuran, dan di atas itu, lebih banyak kehancuran. Yan Wubing bisa merasakan bahwa itu tidak lain adalah Dewa Iblis Penghancur yang mencoba menerobos masuk ke lorong yang dia lalui, dan sebagai hasilnya, dia tidak menurunkan kewaspadaannya untuk sesaat. Dia adalah Great Sage langkah ke-9, hanya diambang menjadi demi immortal. Namun, di neraka kesuraman dan kegelapan, dia sama sekali tidak penting. Bahkan makhluk abadi sejati yang memasuki neraka seperti ini harus berhati-hati. Akhirnya, Yan Wubing mencapai ujung jalan, di mana dia melihat bola cahaya Sage yang menyinari neraka di sekitarnya. Ada gerombolan iblis-iblis di luar cahaya, menyerangnya, berharap bisa menerobos masuk. Namun, ketika mereka tersentuh oleh cahaya bijak, itu akan menyucikan mereka. Cahaya ini berbeda dari cahaya bijak yang Qi, yang dimiliki oleh penguasa yang berdaulat, dan telah digunakan untuk menciptakan segala sesuatu. Cahaya bijak ini mengandung belas kasih, belas kasihan, dan kelembutan, seperti halnya seorang bodhisattva yang ingin melenyapkan kejahatan yang menjangkiti semua makhluk hidup. Di tengah Sage Light adalah seorang wanita muda yang fitur wajahnya dikaburkan oleh cahaya yang menyilaukan. Dia duduk diam sepenuhnya di tengah-tengah banyak lapisan kekosongan, membuatnya tampak seperti dia ada di aspek ruang yang berbeda. Hambamu yang rendah hati memberikan salam, Bunda Suci, kata Yan Wubing, membungkuk dalam-dalam di pinggang. Tuan muda baru saja tiba dari benua kaya subur, dan sedang mengerjakan kultivasinya dengan Pastor Leviathan. Dia berharap untuk segera mencapai level Great Sage. Saat yang lama berlalu, di mana sebuah suara melayang keluar dari cahaya bijak. Apakah Kier baik-baik saja? Baiklah, Bunda Suci. Bu, saya pikir Anda akan sangat senang ketika Anda akhirnya bisa melihatnya. Dia sangat kuat meski hanya seorang legendaris, dia sudah bisa membunuh Great Sage. Bahkan langkah kelima Great Sage tidak dapat menyebabkan masalah baginya. Sejujurnya, bahkan aku tidak yakin seni energi apa yang dia kembangkan. Meskipun aku pernah mendengar rumor. Rumor-rumor apa? Suara Bunda Suci bergetar seolah-olah karena kegembiraan. Menundukkan kepalanya, dan menjaga suaranya agar tidak terdengar, Yan Wubing berkata, hambamu yang rendah hati mendengar bahwa Tuan Muda mengolah seni energi kelas dewa yang terkenal, sesuatu dari zaman paling kuno. Apa? Serunya, terdengar lebih bersemangat dari sebelumnya. Seni energi kelas dewa di alam dunia abadi, ada banyak keterampilan abadi seperti butiran pasir di laut, tetapi seni energi kelas dewa melampaui semuanya. Bagaimana Kier mendapatkannya? Apa kau yakin tentang ini? Yan Wubing menundukkan kepalanya lebih jauh. Pelayanmu yang rendah hati tidak sepenuhnya yakin. Dan saya tidak melihatnya beraksi. Namun, saya bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya, sesuatu yang bisa menghancurkan 9 langit. Saya tidak berani menyelidiki dia untuk informasi lebih lanjut. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa tingkat kekuatan melampaui salah satu leluhur Agustus dari Gunung Gantung, atau bahkan kehendak dunia surgawi. Bahkan, saya bahkan tidak berani berspekulasi seberapa kuat dia di tingkat substruktural. Mungkin karena, setelah membunuh putra mahkota, Tuan Muda mengambil warisan Raja Pembunuh Abadi. Betulkah? Kapan itu terjadi? Warisan Raja Pembunuh Abadi bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, dan hampir selalu mengarah pada kenaikan abadi. Kecuali, penerus tersebut dianggap musuh dari Tuan Rumah Abadi, dan dengan demikian, hampir selalu mati dengan kekerasan. Meskipun, jika putraku mampu membunuh penerus Raja Pembunuh Abadi, maka itu berarti dia memiliki kekuatan seseorang yang lebih kuat dari pembunuh abadi raja. Aku pernah mendengar tentang putra mahkota itu. Mengingat dia mati di level Great Sage, kurasa dia tidak pernah ditakdirkan untuk menggantikan King Immortal Slayer. Kamu sangat benar, Bunda Suci. Hanya Legiun Dewa Dongeng, yang ada di kedalaman siklus reinkarnasi alam semesta, yang mungkin bisa bersaing dengan Raja Pembunuh Abadi. Tampaknya bagi saya Tuan Muda itu pasti telah memperoleh warisan Legiun para dewa, mereka yang memandang rendah alam abadi. Bahkan sepotong warisan semacam itu akan sangat mengejutkan. Jika itu benar, Bunda Suci, maka Anda bisa beristirahat dengan tenang. Tuan Muda pasti akan tumbuh untuk memenuhi semua harapanmu. Tiba-tiba, Bunda Suci tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berbicara dengan seseorang yang jelas-jelas tidak hadir. Oh, kamu pria yang tidak punya hati.
Tidak pernah dalam mimpi terliar Anda dapat menebak bahwa objek keinginan terdalam Anda akan berakhir di tangan putra yang Anda benci dan hina. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan bereaksi jika Anda tahu. Dia tertawa dingin. Putramu memperoleh warisan paling kuno, dan sekarang memiliki darah legiun dewa. Dia memerintahkan kehormatan yang melampaui milik Anda jutaan dan jutaan kali. Bagaimana Anda akan menghadapi putra Anda sekarang karena dia terhubung dengan para dewa? Bunda Suci, tolong, puaskan amarahmu, kata Yan Wubing. Kamu seharusnya bahagia, bukan di masa lalu, tuan muda itu lemah, dan meskipun berpotensi menjadi naga, dia hanya bisa bergaul dengan loah dan belut. Tapi tidak lagi. Dia tumbuh dewasa. Anda tahu, sebentar lagi dia akan ingin tahu kebenaran tentang masa lalunya. Sesaat berlalu. Ketika Bunda Suci berbicara lagi, dia tampak sedikit tenang. Kamu benar, Yan Wubing. Terima kasih telah merawat anakku dengan baik. Ketika saya keluar dari pengasingan, saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda mencapai tingkat demi immortal. Setidaknya itu yang bisa saya lakukan mengingat tahun-tahun pelayanan Anda. Sementara itu, umumkan secara terbuka bahwa putraku membunuh putra mahkota, dan mengambil warisan raja pembunuh abadi. Aku akan menangani semuanya, Bunda Suci. Apapun perintah yang Anda berikan kepada saya akan melaksanakannya sesuai dengan surat itu. Bagaimana menurutmu tentang Kier yang mengikuti kompetisi pelatihan? Saya khawatir orang-orang Mammoth Heaven akan menimbulkan masalah baginya. Mempertimbangkan bahwa kompetisi akan berada di neraka yang berbahaya, itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk mencoba membunuhnya. Saya pikir dia akan baik-baik saja, kata Yan Wubing. Dia tampak sangat percaya diri, dan ketika dia bertarung dengan Mammoth Force, dia bahkan tidak menahan satu pukulan pun. Saat ini Tuan Muda sedang mengasingkan diri mencoba mencapai terobosan. Saya menduga dia akan segera mencapai level Great Sage, atau setidaknya, melewati transformasi Neverdying. Mempertimbangkan itu, saya tidak berpikir dia akan kesulitan mengurus dirinya sendiri di neraka. Menurut penilaian saya, Tuan Muda adalah tipe orang yang suka memikirkan segalanya, dan tidak akan mengambil tindakan kecuali dia yakin akan berhasil. Ingat, dia membunuh putra mahkota, menyatukan benua kaya subur, dan bahkan mengusir kanselir demi immortal. Kanselir demi immortal adalah seorang jenius. Aku pernah bertemu dengannya sekali, kau tahu. Dia mencapai level Great Sage hanya dalam beberapa ribu tahun, dan tampaknya siap untuk menjadi demi immortal. Anakku benar-benar menyuruhnya lari bagaimana dia mengaturnya. Pasti ada kekuatan besar yang mengintai di dalam dirinya. Mungkin, begitu saya keluar dari pengasingan, saya akan memeriksanya dan melihat dengan tepat jenis transformasi apa yang dia alami. Pergi. Anda seharusnya tidak tinggal di neraka kesuraman dan kegelapan terlalu lama. Dan saya hanya bisa menjaga kantong cahaya ini untuk sementara. Sangat baik. Saya akan mengambil cuti saya. Memukul. Saat yang tenggelam lebih dalam ke laut ilusi, dia menghancurkan Leviathan lain dan menyerap energi aslinya. Darahnya berubah, dan dia bisa merasakan energi sejatinya bergetar, menciptakan semacam resonansi dengan langit dan bumi, serta medan magnet yang ada di dalamnya. Begitu dia menyelaraskan dirinya secara sempurna dengan medan magnet itu, transformasi drastis akan terjadi. Medan magnet langit dan bumi, matahari dan bulan Empyrean. Transformasi hantu dan dewa yang Empyrean dan yang malang. Langit dan bumi berbeda, bintang semua berbeda. Transformasi yang tidak pernah mati, pembalikan jiwa rohani dan jasmani. Tiba-tiba, suara gemuruh meletus dari Yang Qi saat dia mengunci medan magnet langit dan bumi, dan mulai mengalami transformasi dramatis. Transformasi Neverdying sulit untuk ditembus, dan merupakan rintangan terakhir dalam level legendaris. Di zaman kuno, itu adalah level terakhir untuk prajurit energi, dan merupakan langkah terakhir sebelum menjadi seorang bijak. Mengingat itu disebut Neverdying, adalah mungkin untuk membayangkan betapa sulitnya itu. Dan itu terutama berlaku untuk Yang Qi, yang perlu membangun cadangan luar biasa sebelum mencoba terobosan. Semua Demon Sage mengamati dengan cermat transformasi Yang Qi, dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Energi itu mencengangkan. Aku ingin tahu seperti apa Tuan Muda itu ketika dia menerobos. Medan magnet langit dan bumi hampir menentang pemahaman. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana menghubungkannya. Saat Yang Qi tenggelam ke dalam lautan ilusi, dan terus menyerap esensi dari dataran tinggi Leviathan, dia membangun energi vital, dan terus menyelidiki fluktuasi langit dan bumi di sekitarnya. Dia mendorong transformasi bintang astral hingga batasnya di dalam surga Legiun Dewa, rasi bintang menyala dengan cahaya dan cahaya, seolah-olah seluruh bintang berada di ruang abu-abu domain. Meskipun transformasi bintang astral adalah tentang mengumpulkan kekuatan bintang-bintang,
sebenarnya hanya ada satu alasan utama untuk melakukannya, dan itu adalah untuk mendapatkan pencerahan dari medan magnet langit dan bumi. Dan sekarang, Yang Qi memiliki kehendak ilahinya mendorong ke dalam medan magnet itu, dan menggenggam kekuatannya. Sayangnya, tidak ada upaya di pihaknya yang menghasilkan kemajuan yang signifikan. Kekuatan fluktuasi energi sejatinya sendiri sedemikian rupa sehingga tampaknya mustahil untuk menggabungkannya dengan langit dan bumi. Setiap kali dia mencoba, dia gagal. Fluktuasi medan magnet kuat, namun, energi sejati Yang Qi adalah legiun dewa, dan dengan demikian, bahkan lebih kuat dari itu. Bahkan, itu terlalu kuat. Situasinya seperti mencoba menggunakan rambut panjang tipis untuk membungkus pedang tajam. Tidak peduli seberapa hati-hati seseorang bekerja, pedang itu akan selalu berakhir dengan membelah rambut. Kebanyakan orang memiliki masalah karena fluktuasi medan magnet terlalu kuat, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan tubuh kedagingan seseorang tercabik-cabik. Tapi Yang Qi sangat berbeda. Kesalahan sekecil apapun di pihaknya akan menghasilkan fluktuasi langit dan bumi yang hancur. Yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja sangat keras untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut dari medan magnet dan fluktuasi. Itu membutuhkan kemahiran dan perawatan yang telaten. Itu seperti menggulung sutra dari kepompong. Saat dia bekerja, dan ketika kekuatannya meningkat, Yang Qi menyadari bahwa medan magnet baru tampaknya terbentuk di sekelilingnya di God Legion Paradise. Rasi bintang di ruang abu-abu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah dunia baru akan berada di dalam lautan ilusi. Omong kosong. Pastor Leviathan bergumam, ekspresinya berkedip. Dia bisa merasakan kota di sekitarnya bergetar, dan esensi dari dataran tinggi Leviathan bergetar, seolah-olah itu mengakui kesetiaan pada domain pribadi Yang Qi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia gagal menembus transformasi Never Dying? Tidak, tuan muda itu terlalu kuat. Fluktuasi energinya yang sebenarnya melampaui hukum alam langit dan bumi ini. Dia tidak bisa menyelaraskan dirinya dengan medan magnet, dan dengan demikian, mengalami kesulitan melangkah ke transformasi Never Dying. Energi sejatinya begitu kuat sehingga medan magnet benar-benar tunduk padanya. Dia sebenarnya mengambil kendali surga alih-alih menjadi satu dengannya. Oh, jadi begitu. Sungguh jenius. Seseorang seperti dia belum pernah terlihat di gunung gantung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, dia terlalu kuat, dan pesawat ini terlalu lemah. Hukum magis surga dan bumi tidak cukup baginya, yang berarti dia tidak dapat mencapai terobosannya. Kamu benar, tingkat kekuatan itu tidak dapat dipertahankan oleh pesawat ini, dan dengan demikian, tidak dapat mengarah pada terobosan. Pastor Leviathan menggelengkan kepalanya. Iya, tapi pesawat apa yang mungkin cocok untuknya? Kita perlu mengirimnya ke pesawat abadi. Jika tidak, bagaimana dia akan mencapai transformasi tidak pernah sekarat, apalagi tingkat Sage Agung? Apa, dia perlu pergi ke pesawat abadi? Tapi kita dianggap sebagai dunia fana. Bagaimana kita bisa mengirimnya ke pesawat abadi? Apakah Anda mengatakan tuan muda itu benar-benar tidak akan pernah bisa mencapai terobosan lain? Bahkan demi Immortals tidak bisa pergi ke pesawat abadi. Hanya dengan mencapai tingkat penghancur dan menjadi abadi, seseorang dapat menembus penghalang dan melakukan hal seperti itu. Belum tentu. Apa maksudmu dengan itu, Pastor Leviathan? Apakah kamu lupa tentang kompetisi pelatihan? Kata Pastor Leviathan. Dunia abadi membuka jalan menuju pesawat neraka, di mana para pesaing akan bertarung dan mendapatkan poin. Pikirkan tentang itu. Pesawat neraka sama stabilnya dengan pesawat abadi. Mereka memiliki hukum magis yang sangat tinggi yang akan sangat cocok untuk sebuah terobosan. Jenius seperti tuan muda hanya muncul sekali setiap beberapa juta tahun atau lebih. Jika dia tidak bisa mencapai terobosannya di sini, dia harus melakukannya di neraka. Pada awalnya, Pastor Leviathan memanggil Yang Qi dengan namanya, bukannya memanggilnya tuan muda. Tetapi setelah dia melihat apa yang terjadi di lautan ilusi, dia mengalami perubahan hati. Menimbang bahwa bahkan dataran tinggi Leviathan bersedia tunduk pada Yang Qi, bagaimana mungkin kekaguman tidak tumbuh di hati Pastor Leviathan? Dan dengan demikian, dia memanggilnya tuan muda, bukan hanya Yang Qi. Meskipun Yang Qi tidak terlalu kuat dibandingkan dengan dia sekarang, begitu dia mencapai level Great Sage, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tuan muda tidak terlalu kuat sekarang, pikir Pastor Leviathan sambil menatap Yang Qi yang sedang berkultivasi di lautan ilusi. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya, sesuatu yang bisa menghancurkan dunia abadi. Bahkan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat hati dan pikiranku bergetar. Hal mengerikan apa yang mengintai dalam dirinya? Pastor Leviathan sangat dekat untuk menjadi demi immortal, dan dengan demikian, dapat merasakan kekuatan segel Legiun Dewa di dalam Yang Qi.
Namun, itu hanya karena perbedaan mendasar dalam basis kultivasi mereka. Begitu Yang Qi menjadi sage hebat, tidak mungkin bagi Pastor Leviathan untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Kekuatan yang dia rasakan sebenarnya membuatnya merasa sedikit iri. Pada saat yang sama, itu tak terduga dan mustahil untuk dipahami. Untuk beberapa alasan, Pastor Leviathan yakin bahwa jika kekuatan meletus dari Yang Qi, tidak ada seorang pun di Gunung Gantung yang bisa menandinginya. Bahkan Patriark Agustus dan Bunda Suci tidak dapat melakukannya. Jauh di dalam lautan ilusi, Yang Qi perlahan mengembuskan napas. Ini tidak akan berhasil, pikirnya. Tidak ada satupun partikel Megamamot yang terbangun. Terobosan saya semakin sulit, tampaknya. Medan magnet langit dan bumi di sini terlalu lemah. Sepertinya saya harus pergi ke neraka untuk melakukan upaya berikutnya. Pada titik ini, jelas bagi Yang Qi apa yang sedang terjadi. Bukan karena dia terlalu kuat, itu karena langit dan bumi ini terlalu lemah, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengannya. Itu benar-benar situasi yang aneh. Ayo, Tuan Muda, kata Pastor Leviathan. Saya malu bahwa saya harus mengakui bahwa Anda tidak akan mencapai kemajuan kultivasi di sini. Anda harus menunggu sampai kompetisi pelatihan. Sambil mendesah, Pastor Leviathan menarik Yang Qi keluar dari air. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, kata Yang Qi. Aku tidak menyangka akan sesulit ini. Kami benar-benar menantikan untuk melihat seberapa kuat Anda sebagai seorang sage hebat. Pastor Leviathan dan Demon Sage lainnya semuanya menghela nafas. Kompetisi hanya setengah bulan lagi. Jangan khawatir, saya akan menampilkan pertunjukan yang bagus, kata Yang Qi. Aku adalah putra Bunda Suci Gunung Gantung, dan tidak mungkin aku akan kehilangan muka untuknya. Yang Qi sekarang sepenuhnya yakin bahwa pemimpin demi immortal dari Gunung Gantung benar-benar ibunya. Jika tidak, mengapa kelompok orang bijak hebat ini bersikap begitu hormat padanya? Sekarang lebih dari sebelumnya, dia ingin bertemu muka dengan ibunya. Gemuruh. Di sebuah kastil yang tergantung di luar angkasa, Mammoth Force menebaskan kapak besarnya ke udara, membuka celah besar. Seketika, kilat melesat keluar dari celah, dan energi vital langit dan bumi berubah menjadi kekacauan utama. Sekali lagi, kekuatan Mammoth menebas dengan kapaknya, dan energi vital kekacauan utama berbentuk gunung, sungai, danau, dan bukit. Selamat, Tuan Muda Angkatan, salah satu Demon Sage berkata dengan nada mengejek. Kamu telah menguasai teknik kapak tingkat yang lebih tinggi. Kamu akan mencapai terobosan kultivasi lain kapan saja. Apakah ada berita dari mata-mata tentang Yang Qi? Apakah dia memprovokasi kesengsaraan di dataran tinggi Leviathan ketika orang seperti dia mencapai terobosan? Itu selalu menyebabkan keributan besar. Tidak mungkin dia berhasil tanpa ada yang memperhatikan. Dengan itu, Mammoth Force melemparkan kapaknya ke atas bahunya. Sambil tersentak sebagai tanggapan, Demon Sage dengan cepat menjawab, kekuatan Tuan Muda, kami memiliki orang-orang di dataran tinggi Leviathan yang mengawasinya. Bahkan seekor lalat pun tidak akan luput dari perhatian mereka, tetapi mereka belum melaporkan fluktuasi energi vital apapun. Sepertinya tidak ada kesengsaraan yang turun sama sekali. Oh, jadi maksudmu Pang belum mencapai terobosan, dia gagal, namun masih berencana untuk mengikuti kompetisi pelatihan. Sepertinya dia tidak memenuhi syarat. Persyaratan minimum adalah berada di level Great Sage. Seorang legendaris yang bergabung pasti akan terbunuh. Mammoth Force tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun, jika dia tidak mengikuti kompetisi, aku tidak akan bisa membunuhnya. Jadi saya harap dia melakukannya. Tidak ada yang akan menjadi lebih bijaksana, baik. Aku akan mengambil warisan Raja Pembunuh Abadi darinya, dengan begitu, ketika ayahku menjadi penghancur dan naik ke alam abadi, aku akan menjadi Patriark Agustus berikutnya. Saat aku melakukannya, aku pasti akan membunuh Bunda Suci. Dengan dia pergi, aku bisa menyatukan seluruh Gunung Gantung. Sudah lama sejak Gunung Gantung hanya memiliki satu penguasa. Selamat, Angkatan Tuan Muda. Semoga pemerintahan Anda bertahan selama 10.000 tahun. Anda tidak hanya akan menyatukan sistem planet Yorewild, Anda akan segera melanjutkan ke Brutewild, Weiswild, dan Protowild. Anda akan menjadi satu-satunya pemimpin dari seluruh sistem bintang, sampai dunia abadi menjilat Anda. Demon Sage semuanya menawarkan pujian yang sangat mencolok. Mammoth Force hanya tertawa puas. Setengah bulan kabur, Yang Qi tetap berada di dataran tinggi Leviathan, dan meskipun dia memperoleh banyak pencerahan, dia tidak mencapai terobosan apapun. Syukurlah, dia sekarang mengerti lebih banyak tentang wilayah pribadinya, energi vital langit dan bumi, dunia, ruang, dan bahkan sedikit tentang waktu. Pastor Leviathan dan Demon Sage lainnya memberinya tip dan saran, sama sekali tidak menahan apapun.
Tentu saja, berkat segel Legiun Dewa, Yang Qi secara naluriah tahu banyak tentang neraka, dan bahkan memiliki akses keingatan yang tersebar dari dewa-dewa neraka purba. Faktanya, diskusinya dengan Demon Sage sering membuat mereka terkejut dengan pengetahuannya. Pastor Leviathan sebelumnya berasumsi bahwa karena Yang Qi berasal dari pesawat tingkat rendah seperti benua kaya subur, dia akan kekurangan kebijaksanaan dan pemahaman. Namun, Yang Qi memiliki akses ke pencerahan dari dewa-dewa neraka, dan sangat akrab dengan segala macam iblis-iblis yang lahir di neraka. Bagi mereka, sepertinya dia adalah dewa iblis yang sebenarnya dari neraka. Selama setengah bulan interaksi dengan Yang Qi, Pastor Leviathan dan Demon Sage lainnya mengenal Yang Qi dengan cukup baik, dan segera, mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan dewa dari surga. Dan tentu saja, mereka semua dengan tulus menganggapnya sebagai tuan muda mereka. Mereka senang bahwa dia adalah putra Bunda Suci, itu berarti ada harapan untuk faksinya. Dia memiliki potensi yang luar biasa, dan tidak hedonistik. Dia seperti singa tidur yang, setelah bangun, akan sepenuhnya dan sama sekali tak terkalahkan. Tentu saja, Yang Qi mendapat manfaat yang signifikan selama setengah bulan berlalu. Pastor Leviathan dan orang bijak agung lainnya semuanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, dan mampu memberikan penjelasan terperinci kepada Yang Qi tentang berbagai mata pelajaran, dan menjawab banyak pertanyaan. Yang Qi mengambil semua pengetahuan itu dan mengasimilasinya, membuatnya lebih stabil di levelnya saat ini, dan memajukan pencerahannya ke tingkat tertinggi. Dia benar-benar mulai memahami apa artinya menjadi Never Dying. Namun, dia sekarang benar-benar yakin bahwa satu-satunya cara untuk menembus transformasi terakhir dari level legendaris adalah dengan memasuki neraka. Langit dan bumi saat ini tidak cocok, dan itu bukan kesalahannya sendiri. Aspek paling penting dari level Great Sage adalah pemahaman tentang hukum magis. Saat ini Pastor Leviathan sedang menjelaskan informasi penting tentang level Great Sage. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan mencapai transformasi tak pernah mati yang melibatkan menjadi satu dengan semua ciptaan. Begitulah teks-teks Taois paling kuno menggambarkan proses menjadi seorang bijak. Melampaui manusia dan memasuki orang suci. Kombinasi manusia dan Dao. Langkah pertama di level Great Sage adalah tentang memperkuat fusi lebih lanjut dengan medan magnet seseorang. Domain pribadi harus memiliki medan magnet kekuatan hidup, untuk membuat seseorang dapat hidup dan tidak pernah mati. Bahkan jika seseorang dicincang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, selama setetes darah intisari mereka tersisa, orang itu dapat dilahirkan kembali. Ini sebenarnya adalah kondisi yang lebih tinggi daripada transformasi Never Dying. Karena itu, langkah pertama disebut sebagai langkah lahir kembali. Ini mengingatkan pada burung phoenix kuno yang terlahir kembali dalam api. 1. Leviathan Senior, terima kasih banyak atas penjelasan terperinci Anda, kata Yang Qi dengan antusias. Bagaimana dengan langkah kedua dari level Great Sage? Langkah kedua melibatkan pengiriman tanda keilahian seseorang yang baru lahir ke ruang hampa dan luar angkasa. Setelah menemukan lokasi yang benar, Anda memberi tanda Anda di atasnya. Nanti, jika Anda mati, Anda dapat mencapai kebangkitan nirvanik, dan memulai kehidupan kedua dari kehampaan. Karena itu, langkah ini disebut langkah kebangkitan nirvanik. Adapun langkah ketiga, itu melibatkan pengambilan kekuatan seseorang dan menjelmanya sebagai partikel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh seseorang, yang masing-masing dapat diubah menjadi seluruh tubuh. Ini adalah langkah pasir abadi. Menurut cerita, kerajaan Legiun para dewa kuno memiliki sungai abadi yang dipenuhi pasir, yang merupakan asal-usul namanya. Seorang sage hebat di langkah pasir abadi akan memiliki kekuatan magis yang luar biasa dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami. Tuan muda, menurut saya Anda sudah memiliki partikel di dalam diri Anda, masing-masing dari mereka entitas yang unik dari macam. Ini sebenarnya sangat mirip dengan langkah pasir abadi. Saya merasa itu sangat luar biasa. Berkat penjelasan rincin Pastor Leviathan tentang langkah lahir kembali, langkah kebangkitan nirvanik, dan langkah pasir abadi, mata Yang Qi berkilauan dengan pencerahan. Tuan muda, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan lebih lanjut, kata ular sembilan yang telah memulai kultivasinya sebagai ular surga. Langkah keempat berjalan lebih jauh. Ini disebut langkah nyata sejati, dan melibatkan penghamburan energi vital seseorang menjadi partikel, yang masing-masing dapat menjadi inkarnasi terpisah. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk menciptakan hal-hal yang benar dan nyata dari kehampaan, atau mengubah satu hal menjadi hal lain. Misalnya, air dapat digunakan untuk membuat minyak. Batu bisa menjadi logam. Atau, energi vital seseorang bisa diubah menjadi batu roh. Kultivator dengan kekuatan ini sangat kuat,
dan dapat memanggil senjata energi yang benar-benar nyata. Misalnya, Tuan Muda, tombakmu itu sudah bisa membunuh orang bijak hebat, tetapi ketika kamu mencapai langkah keempat, kamu bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata. Langkah kelima adalah tentang mendapatkan pencerahan dari domain waktu, kata Tiger Overlord. Ruang berkaitan dengan hukum magis keabadian, tetapi waktu milik Legiun para dewa. Mendapatkan pencerahan hukum magis waktu sebenarnya melanggar Dao Surga, dan dengan demikian, level ini sangat sulit. Jika Anda berhasil melakukannya, Anda dapat menyebut diri Anda sebagai Great Sage tingkat tinggi. Langkah ini disebut langkah Raja Cahaya, karena cahaya adalah manifestasi fisik waktu, dan tentu saja, Raja adalah entitas yang mengendalikan segalanya. Bagaimanapun, domain waktu melibatkan pengontrolan cahaya, dan dengan demikian, beberapa orang menyebut langkah kelima sebagai Raja Cahaya. Waktu itu ringan. Cahaya adalah waktu. Raja Cahaya. Raja Cahaya. Jadi, ini tentang mengendalikan waktu. Saat Yang Qi mencoba mencerna informasi, dia menyadari bahwa dia merasa seperti seseorang yang baru saja memasuki fase penyempurnaan energi tingkat seni energi. Bagaimanapun, pejuang energi sangat berbeda dari orang bijak. Kren Ionson melanjutkan penjelasannya. Langkah keenam adalah tentang mendapatkan pencerahan tentang cara kerja surga. Seseorang memurnikan dan melunakkan kemampuan psikisnya, dan mulai merenungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Individu semacam itu dapat memperoleh informasi ilahi tentang seni energi, nasib individu, dan hal-hal semacam itu. Ini disebut langkah kerja surgawi. Kultivator dalam langkah ini tidak bisa dianggap enteng. Pertama, mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang langit dan bumi, seperti jangkrik yang dapat merasakan datangnya musim gugur sebelum angin musim gugur pertama bertiup. Orang-orang seperti itu dapat memahami rahasia mendalam tentang seni energi, dan dapat mengubah yang busuk dan busuk menjadi langka dan halus. Mereka dapat mengambil seni energi biasa dan menggunakannya dengan cara yang spektakuler dan hebat. Langkah ketujuh orang bijak agung terus mendapatkan pencerahan tentang kekuatan planet-planet. Karena itu, disebut langkah planet dewa. Mereka dapat mengontrol seluruh planet dengan mudah, bahkan menghancurkan atau memurnikannya menjadi objek keinginan mereka sendiri. Atau, mereka dapat mendorong mereka ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi, bahkan melindungi mereka dengan roh-roh dewa. Orang bijak hebat seperti ini benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan planet God, mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan di antara pesawat alam semesta. Langkah ke-8 disebut langkah tanpa batas dan yang ke-9 adalah langkah Epic Saga. Adapun keduanya, mereka sulit untuk dijelaskan. Akan lebih baik menunggu sampai Anda mencapainya sebelum mencoba memahaminya. Faktanya, bahkan kita tidak benar-benar memahami sifat asli mereka. Pastor Leviathan menggelengkan kepalanya. Adapun saya berada di langkah ke-9, Epic Saga Step. Yang mengatakan, Yan Wubing memiliki basis kultivasi yang lebih dalam dari saya. Dia sudah mulai menghasilkan motes abadi. Saya akan mengatakan dia akan mencapai tingkat demi immortal lebih cepat daripada nanti. Sebaliknya, saya bahkan belum bisa mengumpulkan energi abadi. Lahir kembali, kelahiran kembali nirvanik, pasir abadi, nyata sejati, Raja Cahaya, pekerjaan surgawi, dewa planet, tanpa batas, kisah epik. Yang Qi meninjau semua pengetahuan barunya, informasi yang akan sangat membantu ke depannya. Masing-masing dari 9 langkah lebih sulit daripada yang sebelumnya. Sekarang, dia tahu mengapa dia bisa membunuh orang bijak hebat di langkah nyata sejati keempat itu karena, berkat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia memiliki 840 juta partikel di dalam dirinya, yang membuatnya sangat mirip dengan pembudidaya langkah pasir abadi. Itu adalah salah satu aspek tak terkalahkan dari seni energi kelas dewa miliknya ini bahkan di level Energy Arts, itu sebenarnya mengandung elemen dari Eternal Sense Step. Dengan semua informasi baru ini, Yang Qi merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, dan tahu bahwa dia hanya harus terus bekerja keras di kultivasinya. Setelah level Great Sage adalah level demi immortal, dan kemudian, level penghancur, dan setelah itu, level Godmid, yang merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dipikirkan oleh Yang Qi saat ini. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperjuangkan oleh makhluk abadi. Saat ini, prioritas utama adalah masuk ke neraka itu, mencapai transformasi tak pernah mati, dan setelah itu, menerobos ke tingkat sage besar. Sayangnya, basis kultivasinya saat ini tidak cukup kuat untuk menembus penghalang dari pesawat neraka. Selain itu, dia telah mengalami musim hujan neraka, dan bahkan tingkat kekuatan itu sangat menakutkan. Getaran neraka belaka dapat menyebabkan angin muson neraka, yang dengan sendirinya cukup kuat untuk menghancurkan pesawat dan planet. Dari situ,
Hanya bisa dibayangkan betapa mengerikannya neraka yang sebenarnya. Untungnya, dia hanya perlu menunggu kompetisi pelatihan dimulai, dan dunia abadi membuka jalan menuju neraka. Dong, ding dong. Bahkan saat Yang Qi sedang mendiskusikan masalah dengan Demon Sage, suara lonceng terdengar sampai ke telinga mereka. Loncengnya sangat keras sehingga semuanya terlihat bergetar, dan semua orang yang mendengarnya tahu bahwa itu semacam panggilan. Dengan itu, Pastor Leviathan dan yang lainnya bangkit. Tuan muda, sudah tiba saatnya untuk pergi ke Gunung Sumeru, puncak utama Gunung Gantung. Ketika lonceng Sumeru berdentang, suaranya akan bergema selama beberapa hari dan malam, untuk mencapai alam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah panggilan resmi dari dunia abadi. Mulai hari ini, orang-orang dari sistem planet yang jauh akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan. Ayo, kami akan memimpin jalan, Tuan Muda. Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi Anda untuk belajar tentang siapa jenius atas. Beberapa dari mereka akan berasal dari Katedral Quickdown, dengan siapa Anda sudah memiliki dendam. Namun, kebanyakan dari mereka membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai level Great Sage. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatanmu, Tuan Muda. Anda hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk melakukan hal yang hampir sama. Yang Qi juga berdiri, dan untuk beberapa alasan, sepertinya dataran tinggi Leviathan secara keseluruhan dengan hormat mengirimnya dalam perjalanan. Adapun Pastor Leviathan dan yang lainnya, mereka juga memandangnya dengan rasa hormat yang dalam, seolah-olah dia adalah seseorang yang sangat, sangat penting. Dan faktanya, dia menjadi seperti itu. Dengan itu, mereka terbang ke langit, dengan Pastor Leviathan memimpin jalan menuju lubang cacing ruang waktu tertentu, yang sebiru laut. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalamnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka muncul dari ujung yang lain, dan Yang Qi melihat gunung emas besar tergantung di tengah kegelapan di depan. Ini adalah puncak utama Gunung Gantung, Gunung Sumeru. Tentu saja, Sumeru adalah referensi ke gunung besar para dewa dari masa lalu yang jauh. Biji sesawi sangat kecil, maka lahirlah pepatah tentang biji sesawi yang mengandung Gunung Sumeru, yang juga digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Lagi pula, bagaimana mungkin benda terkecil di dunia bisa memuat benda terbesar di dunia? Begitu Pastor Leviathan melihat sekeliling, dia berseru, "Lihat! Ada begitu banyak orang berkumpul di depan Gunung Sumeru." Sudah, para ahli top saat itu berkumpul di daerah itu. Dari apa yang dapat dilihat Yang Qi, Gunung Sumeru kira-kira sebesar 10 benua gempa fajar, dan bersinar lebih terang daripada kumpulan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu hampir seperti matahari, bersinar dengan cahaya keemasan yang menjadi badai emas selama jutaan dan jutaan kilometer. Namun, cahaya keemasan yang murni sebenarnya memiliki warna yang berbeda dari emas pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Emas ini sedingin es, dan sifatnya mematikan, seperti energi logam murni dari barat yang bisa membunuh harimau putih. 1. Emas dari pemecah pedang emas yang mendominasi surga berbeda, mendominasi dan agung. Yang Qi mengulurkan tangan dan meraih aliran cahaya keemasan, untuk menemukan bahwa itu seperti energi pedang setajam silet yang melukai kulitnya dengan menyakitkan. Untungnya, kulitnya sangat keras, dan tidak berhasil membelahnya. Energi vital yang luar biasa, gumamnya. Jika gunung ini digunakan seperti senjata, itu bisa mengubah siapapun menjadi abu. Ini benar-benar di luar kekuatan mutiara planar benua kaya subur. Gunung Sumeru diciptakan oleh makhluk abadi di zaman purba. Bahkan August Patriarch sendiri tidak dapat menggunakan kekuatannya seorang diri. Itu membutuhkan Bunda Suci dan Patriarch Augustus yang bekerja bersama, didukung oleh kekuatan lebih dari 10.000 Demon Sage. Ketika dilepaskan, itu bisa membunuh demi Immortals. Karena Gunung Sumeru, Gunung Gantung bisa menjadi tanah suci seperti itu. Pastor Leviathan menghela nafas. Sayangnya, saat ini, bahkan kekuatan gabungan dari seluruh Gunung Gantung tidak cukup untuk mengaktifkannya. Kami tidak memiliki cara untuk mencapai kejayaan yang kami mampu lakukan sejak lama. Yang Qi mengangguk, lalu melihat sekeliling pada gelombang orang yang mengalir menuju Gunung Sumeru dari segala arah. Ada begitu banyak orang di sini, katanya. Ada berbagai macam orang yang hadir, termasuk manusia, iblis, hantu, dan bahkan iblis. Dia melihat beberapa orang yang tampak persis seperti manusia, kecuali bahwa mereka memiliki sayap, yang mungkin adalah Aerie Folk dalam dongeng. Ada raksasa, tipe yang sama yang pernah bekerja sebagai pelayan di Institut Demi Immortal. Mereka tidak lain adalah Gian Folk kuno. Dan ada sekumpulan setan, yang menyerupai segala jenis makhluk, termasuk beruang, singa, kuda, burung, lipan, kalajengking,
laba-laba, kupu-kupu, dan sejenisnya. Demon Fog berkumpul dalam kelompok sesuai dengan jenisnya, dan tampak bersemangat untuk menghadiri pertemuan besar dan universal semacam ini. Tiba-tiba, angin busuk bertiup, dipenuhi pasir kuning berpasir. Kemudian, seorang lelaki tua muncul, tubuhnya ditutupi bulu emas, dengan mahkota emas di kepalanya. Dia tinggi dan kekar, dan memancarkan sensasi keperkasaan. Baiklah, Pastor Leviathan, lihat dirimu. Dia berkata. Kamu akhirnya beristirahat dari mencoba mencapai tingkat demi immortal dan meninggalkan dataran tinggi Leviathan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda mengantar seseorang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan? Saya mendengar putra Bunda Suci datang dari benua kaya subur. Jangan bilang ini dia bahkan bukan sage hebat. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil bagian dalam kompetisi pelatihan? Dia bahkan tidak bisa memasuki neraka di mana kompetisi akan berlangsung. Sekilas, Yang Qi tahu bahwa lelaki tua ini memancarkan aura Raja Binatang. Halo, Kepala Singa, kata Pastor Leviathan. Kamu setia kepada Bunda Suci, kan? Cepat dan berikan salam kepada Tuan Muda di sini. Tuan Muda lebih seperti orang menyebalkan muda, kata singa tua, ludah keluar dari mulutnya saat dia berbicara. Menatap tajam pada Yang Qi, dia berkata, bajingan tidak sah ini tidak berhak menyebut dirinya Tuan Muda. Sofisme, itulah adanya. Hanya perawan suci yang bisa menjadi Bunda Suci. Bagaimana mungkin dia punya anak? Ya apakah dia dengan sengaja menolak aturan gunung gantung? Sebagai kepala Leon Fog, saya sudah melaporkan masalah ini ke surga di atas. Mari kita lihat bagaimana Bunda Suci menjelaskan situasinya, begitu dia keluar dari pengasingan. 2. Bajingan tidak sah, Yang Qi berkata, dan segera, dia mulai membangun energi sejatinya seolah-olah melepaskannya dalam serangan yang dahsyat. Dia tahu bahwa basis budidaya singa tua ini tidak lebih lemah dari Kaisar Hantu Yama, dan karena itu, berada di luar jangkauannya. Tapi dihina secara terbuka seperti ini berarti Leon Fog secara terbuka menyatakan diri sebagai musuhnya. Dengar, Anda kojer tua, berkat penghinaan Anda, Leon Fog Anda semua akan mati. Dia jelas tidak mau mundur bahkan 1 inci pun. Bajingan Bibrida, kepala singa menggeram, niat membunuhnya melonjak, dan surai emasnya tiba-tiba berkobar di sekelilingnya. Suara mendesing. Tanpa peringatan apapun, dia mengirim seberkas energi pedang terbang menuju kepala Yang Qi. Namun, Pastor Leviathan hanya melangkah maju, meraih energi pedang, dan menghancurkannya menjadi apa-apa. Apakah kamu lelah hidup? Singa tua, beraninya kau menghina Tuan Muda. Jadi, Anda akan melawan Bunda Suci. Anda hanya langkah ke-8 Great Sage, Anda tahu. Langkah tanpa batas sangat kuat, tetapi jika Anda tidak mundur, saya akan menangkap Anda dan memastikan Leon Fog Anda menjadi yang terendah dari yang terendah di antara Demon Fog. Oh ya, Chief Lion terkekeh menghina. Saya akui basis kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, Pastor Leviathan. Tapi Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menangkap saya. Anda ingin perang antara Leviathan Fog dan Leon Fog? Jika demikian, tidak apa-apa dengan saya. Tiba-tiba, gelak tawa terdengar di antara mereka. Jika Leon Fog dan Leviathan Fog berperang, maka Leopard Fog pasti akan berpihak pada Leon Fog. Faktanya, begitu juga Rhino Fog dan Horse Fog. Aura yang kuat melonjak saat sekelompok Sage Agung bergabung dalam percakapan, semuanya adalah kepala Demon Fog. Satu adalah macan tutul, satu badak, dan satu kuda. Dengan 3 kepala Demon Fog ini berpihak pada singa tua, mereka memiliki energi iblis yang dapat mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Adapun kepala dari Leopard Fog, dia memancarkan aroma tajam, dan mengenakan setelan baju besi berbintik-bintik yang gemerlap. Dia memegang tombak di tangannya, dan memiliki cakar yang ganas. Cara dia memandang orang-orang, sepertinya dia sedang bersiap-siap untuk memakannya, dan akan menimbulkan ketakutan di hati siapapun yang melihatnya. Pemimpin Rhino Fog tampak seperti pria tinggi dan kekar yang ditutupi dengan bulu hitam tebal. Ketika dia mengepalkan tinjunya, kekosongan di sekitarnya akan runtuh karena kekuatan belaka. Kepala Horse Fog juga sama kejamnya, dan mengenakan helm yang menakutkan. Auranya sangat kuat, dan meskipun dia jelas tua, dia jelas penuh energi. 4 kepala Demon Fog semua berdiri bahu-membahu. Singa, badak, kuda, macan tutul. Orang-orang mereka semua menonjol dan banyak di antara Demon Fog, dan para pemimpin memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Pastor Leviathan hanya menggelengkan kepalanya. Itu dia. Anda berempat tak satu pun dari Anda bahkan berada di langkah ke-9. Bahkan jika Anda bergabung, apa gunanya? Anda akan tetap menjadi hama yang tidak berguna. Bagus. Bunda Suci mempercayakan saya untuk merawat Tuan Muda,
dan karena Anda bersikeras menghina dia, mari kita bertarung. Aku ingin tahu seberapa kuat kalian berempat sebenarnya. Mengapa kamu begitu kasar dan tidak masuk akal, Pastor Leviathan? Jadi bagaimana jika Anda menggunakan kekuatan dataran tinggi Leviathan untuk mencapai Epic Saga Step meskipun kami Shark Folk dan kalian Leviathan Folk sama-sama makhluk laut, tidak akan lama sebelum kami mengambil kendali. Tanpa diduga, kepala Shark Folk memasukkan dirinya ke tempat kejadian. Dia memiliki kepala panjang runcing dan mulut penuh gigi tajam yang berkilauan seperti pedang. Dia galak sampai ke intinya, dan memelototi Yangki seolah-olah dia adalah mangsa yang akan dimangsa. Jadi, kamu juga di sini, Chief Shark. Pastor Leviathan tertawa dingin. The Leviathan Folk dan Shark Folk tidak pernah akur. Tetapi bahkan di zaman kuno, kami memegang posisi superior. Kami adalah Raja Laut, dan mencoba melawan kami untuk posisi itu akan sia-sia. Baik, aku, Leviathan True Soaring, akan melawan kalian semua. Singa, badak, kuda, macan tutul, hiu, ayo. Tidak perlu bagi kalian semua untuk bekerja sama. Saya akan menangani situasi ini. WHIZZZ. Tiba-tiba, tombak besar berbilah 2 bulan sabit menebas kehampaan, diikuti oleh kera putih besar dengan mata emas. Dia kekar seperti gunung, dan bahkan getaran sekecil apapun dari tombaknya tampaknya mampu mengeluarkan kepala musuh manapun. Kera surgawi, Pastor Leviathan berkata, ekspresinya berkedip-kedip. Adapun Yangki, jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. AP Heaven Helve ini jauh lebih besar dari kepala suku lainnya, dan faktanya, kira-kira setinggi Pastor Leviathan. Lebih jauh lagi, mengingat energi abadi samar yang tampaknya berdenyut darinya, jelas bahwa dia adalah seorang Epic Saga Sage, sama seperti Pastor Leviathan. Itu kepala suku kera. Beberapa Demon Sage yang lewat memperhatikan bahwa beberapa tokoh teratas di antara Demon Folk mengalami sedikit kebuntuan, dan mereka berhenti untuk melihat apa yang akan terjadi. Kepala Demon Folk lainnya yang menatap Yangki dan Pastor Leviathan semuanya adalah langkah ke-8 tanpa batas Sage. Pada dasarnya, tanpa batas berarti mereka memiliki kekuatan tak terbatas, dan dapat melepaskan seni energi mereka untuk menghancurkan dan mendominasi segala sesuatu yang ada. Tidak ada batasan untuk apa yang bisa mereka lakukan, dan mereka pada dasarnya tidak terkalahkan. Untuk menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif, orang dapat mempertimbangkan Kaisar Hantu Yama dan Kanselir Demi Immortal, yang berada di langkah ke-7. Planet Dewa Sage seperti mereka jauh di bawah Sage tanpa batas. Di tingkat Grid Sage, melewati dari langkah ke-7 dan ke-8 adalah pencapaian utama. Mereka yang bisa membuat lompatan, dan berhasil mencapai langkah tanpa batas, dianggap tak terkalahkan. Mereka yang gagal, harus menyelinap dengan ekor di antara kaki mereka. Karena itu, di Gunung Gantung, semua Sage Agung langkah ke-8 adalah orang-orang terkenal, dan secara umum, kepala berbagai klan Demon Folk. Ketika datang ke Epic Saga Sages, mereka adalah orang-orang hebat di antara orang-orang hebat. Satu-satunya orang di atas mereka adalah Demi Immortal seperti August Patriarch dan Holy Mother, yang dianggap sebagai iblis abadi yang terhormat. Tentu saja, selain August Patriarch dan Holy Mother, iblis keabadian tidak tinggal di Gunung Gantung, tetapi sebaliknya, melakukan perjalanan jauh dan luas, mencari di antara berbagai bidang alam semesta untuk arti sebenarnya dari apa artinya itu, menjadi abadi. Saat ini, ada begitu banyak Demon Folk yang berkumpul di Gunung Gantung sehingga mereka seperti arus semut. Meski begitu, untuk melihat sekelompok besar langkah ke-8 dan ke-9 Grid Sage bukanlah masalah kecil, dan cukup menarik perhatian. Lihat, itu adalah kepala dari AP Folk, AP Heaven Helve. Dan itu adalah kepala dari Leviathan Folk, Leviathan True Soaring. Sepertinya mereka sedang bertengkar tentang Putra Bunda Suci. Saya tidak percaya Putra Bunda Suci begitu lemah. Dia hanya seorang legendaris. Jangan meremehkan dia hanya karena dia seorang legendaris. Basis kultivasinya melampaui keyakinan. Dia membunuh Grid Sage seperti sesederhana makan nasi atau minum air. Dia bertarung beberapa ronde dengan Mammoth Force, dan dengan santai menebas beberapa pengikut Grid Sage-nya. Apa? Kekuatan Mammoth tapi dia adalah Light King Sage langkah ke-5. Bagaimana seorang legendaris bisa menentangnya? Apa kau yakin tidak berhalusinasi? Saya pikir cerita itu palsu. Konon, dia memang membunuh pria terkenal dari benua kaya subur yang mereka sebut Putra Mahkota. Dan dia juga mendapatkan medali perintah King Immortal Slayer. Dengan kekuatan medali itu, tidak akan mengejutkan jika dia bisa membunuh orang bijak hebat. Yangki bahkan tidak mempertimbangkan bahwa situasi seperti ini akan muncul. The Lion Folk, Leopard Folk, Rhino Folk, Shark Folk,
dan Horsefok semuanya secara terbuka bersekutu melawannya, dan mereka bergabung dengan langkah ke-9 kepala Grid Sage AP Fok, AP Heavenhelve. Bagi kebanyakan orang, kelompok ini dapat dianggap sepenuhnya tak terkalahkan dan mendominasi. Mempertimbangkan bahwa begitu banyak Demon Sage menginginkan dia mati, dan dia hanya seorang legendaris, sebagian besar penonton berasumsi bahwa dia akan segera mulai merendahkan diri dalam ketakutan. Namun, Yang Qi adalah penerus Legiun Dewa, dan memiliki segel Legiun Dewa di dahinya. Bahkan demi immortal yang mempermainkan segel Legiun Dewa akan terbunuh, dan yang lebih jelas lagi, segel itu semakin kuat saat dia melanjutkan kultivasinya. Majulah, Leviathan True Soaring. Anda adalah kepala dari Leviathan Fok, dan saya adalah kepala dari AP Fok. Kedua bangsa kami dianggap sebagai kekuatan utama di Gunung Gantung. Kepala besar AP Fok mengarahkan tombaknya ke Yang Qi, dan niat membunuhnya meledak dengan amarah yang mendidih. Namun, kamu melindungi bocah itu, dan aku ingin dia mati. Percayalah, bahkan Bunda Suci tidak bisa melindunginya sekarang. Ai, desah Pastor Leviathan, mengapa kamu membuang banyak hal dengan penjahat ini? AP Heavenhelve, apa yang pernah dilakukan putra Bunda Suci kepadamu? Dia membunuh anggota klanku. AP Heavenhelve menjawab dengan dingin. Sepertinya dia akan memotong Yang Qi menjadi dua dengan tombaknya. Dia berkata, apakah kamu atau tidak membunuh kera putih di pegunungan Black Chorus di benua kaya subur? Apakah Anda mengobrak-abrik gua rumahnya? Apakah Anda mencuri pil emasnya? Tiba-tiba, Yang Qi teringat sesuatu yang terjadi sejak lama. Kembali ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia pergi ke pegunungan Black Chorus untuk berlatih, dan bertemu dengan kera putih, yang kemudian dia bunuh. Pertarungan dengan kera itu adalah pertarungan pertamanya yang sebenarnya, dan merupakan perjuangan untuk menjadi yang teratas. Kemudian, dia mengemas kenangan pertarungan itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi sekarang, mendengarnya diangkat oleh kepala suku kera ini seperti baut dari biru. Tunggu sebentar, katanya. Kamu, kepala suku AP Fok, seorang tokoh top dari Gunung Gantung, kebetulan memiliki kerabat kecil di benua kaya subur. AP Heavenhelve melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ya, saya lakukan. Anda berada di benua kaya subur, bukan, dan Anda adalah putra Bunda Suci. Mengapa Anda terkejut bahwa seorang kerabat saya akan berada di benua kaya subur? Kera putih yang Anda bunuh adalah keturunan langsung saya. Dia adalah cucuku yang ke-36. Syukurlah, mayatnya ditemukan dan barang bukti langsung dibawa ke saya. Sekarang katakan padaku, apakah dia pantas mati di tanganmu? Pantas mati ya, dia menyerangku. Apalagi yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, ekspresi Yang Qi berkedip. Di dunia ini, hidup dan mati adalah hal yang biasa. Rasa syukur dan dendam ada di mana-mana. Beberapa orang membunuh orang lain, beberapa orang terbunuh. Kami melihat hal-hal seperti itu sepanjang waktu. Mungkinkah Anda ingin membunuh saya karena alasan lain, dan hanya menggunakan ini sebagai alasan? Jika Anda ingin membunuh saya, silakan saja. Anda mungkin seorang epik saga sage, dan saya hanya seorang legendaris bintang astral, tapi saya tidak takut. Selain itu, kamu tidak bisa membunuhku bahkan jika kamu mencoba. Yang Qi tidak tampak bingung sama sekali, dan faktanya, dia benar-benar tenang. Beberapa penonton mendecakkan lidah mereka dengan kagum. Yah, itulah yang kamu harapkan dari putra Bunda Suci. Mempertimbangkan betapa tenangnya dia sekarang, jelas dia bukan celana sutra. Dia pasti mendaki gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk menjadi legendaris bintang astral. Namun, dia pada dasarnya sama dengan prajurit energi peringkat 8 kuno, yang sangat lemah. Saya tidak percaya bahwa dia benar-benar melawan epik saga sage. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Dia mungkin hanya menggertak. Lagi pula, dia memiliki Leviathan True Soaring di sana untuk membuatnya tetap aman. Saya rasa tidak. Bahkan jika dia mengandalkan Pastor Leviathan untuk melindunginya, dia tidak mungkin tetap tenang. Level di sini terlalu berjauhan. Saya setuju. Ada terlalu banyak perbedaan. Tekanan psikis AP Heavenhelve saja begitu kuat sehingga kebanyakan orang tidak tahan menghadapinya. Dia jelas tidak menggertak. Lagi pula, dia sudah membunuh beberapa pengikut Grid Sage dari pasukan Mammoth. Mengingat dia sudah naik ke langkah kelima Grid Sage, itu hanya menunjukkan bahwa dia jelas penerus Raja Pembunuh Abadi. Mungkin, tapi AP Heavenhelve benar-benar marah. Tidak mungkin dia akan mundur sampai Yang Qi mati. Jika Leviathan True Soaring berada di dataran tinggi Leviathan, dia pasti bisa mengalahkan AP Heavenhelve. Tapi di sini, mereka berdua hanyalah orang bijak hebat langkah ke-9. Selain itu,
AP Heaven Helve adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara para pemimpin Gunung Gantung. Dia sudah memiliki mode abadi. Itu benar, tidak ada yang cocok untuk AP Heaven Helve, setidaknya, kecuali Bunda Suci sendiri muncul. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bunda Suci membuat masalah besar dengan membawa putranya ke sini untuk mengikuti kompetisi pelatihan. Itu sendiri merupakan pelanggaran aturan. Dia, Demon Fog pada umumnya tidak senang dengannya, dan tidak menginginkan apapun selain membunuh Yang Qi ini. Selain itu, dia memprovokasi Mammoth Force, dan kamu tahu siapa dia, kan dia adalah putra August Patriarch Mammoth Heaven. Sulit untuk mengatakan dengan pasti, tetapi saya tidak akan terkejut jika kepala suku ini datang untuk menimbulkan masalah bagi Yang Qi karena insiden itu. Sebenarnya, itu mungkin terjadi. Hei lihat, angkatan Mammoth ada di sana. Dia menuju ke sini. Sorakan terdengar dari kejauhan saat pasukan Mammoth muncul, diapit oleh pengikut Demon Fog-nya. Semua anggota pengiringnya adalah orang bijak langkah pertama, dan merupakan individu yang relatif terkenal di antara Demon Fog. Sebenarnya, banyak dari mereka adalah rekrutan baru. Meskipun langkah pertama Great Sage pada dasarnya adalah bangsawan di Gunung Gantung, masih sulit bagi mereka untuk naik pangkat. Semakin tinggi kemajuan di tingkat Great Sage, semakin sulit untuk mendapatkan batu roh yang diperlukan untuk membuat kemajuan. Paling tidak, mereka akan membutuhkan batu roh tingkat kekaisaran atau kedaulatan, dan lebih disukai tingkat bijaksana. Beberapa orang bijak hebat bahkan membutuhkan tingkat surgawi. Dan bagaimana orang bijak hebat biasa bisa mendapatkan sumber daya seperti itu? Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melekatkan diri pada orang penting. Sambil tertawa mengejek, Mammoth Force berkata, "Yah, kalau bukan Yang Qi. Masih dalam perjalanan egomu itu kepala AP Fog ingin Anda mati, dan itu tidak mengherankan keberadaanmu saja merupakan penghinaan bagi Gunung Gantung. Meskipun, kamu masih memiliki kesempatan untuk keluar dari ini hidup-hidup. Serahkan medali perintah King Immortal Slayer. Saya tahu bahwa satu-satunya alasan Anda dapat membunuh Sage Agung adalah medali itu. Jika Anda memberikannya kepada saya akan mengajukan kasus Anda kepada para kepala suku, dan meminta mereka untuk hanya melumpuhkan seni energi Anda dan mengubah Anda menjadi orang biasa. Kalau begitu, kamu bisa mati saja," kata Yang Qi. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Mammoth Force menjawab, matanya melebar. "Kau ingin aku mati?" "Tepat," jawab Yang Qi. "Jangan pernah berpikir untuk kembali dari kompetisi pelatihan hidup-hidup. Di sini, di depan semua orang ini, dengan ini saya secara terbuka menantang Anda untuk bertarung sampai mati di neraka. Saya hanya dalam transformasi legendaris ke-8, legendaris bintang astral yang kecil dan sangat sedikit. Tapi aku tidak takut padamu, bahkan jika kamu adalah Light King Sage." Bas langsung naik dari kerumunan. Manusia dan iblis sama-sama terkejut oleh Yang Qi. Tingkat kultivasinya rendah, tetapi dia memiliki hati, dan yang lebih penting, jelas lebih kuat daripada rata-rata orang. "Kamu baru saja bunuh diri," kata Mammoth Force dengan marah. "Tenang, pasukan raksasa," kata kera Heaven Helve. "Kamu tidak perlu menunggu sampai kalian berdua berada di neraka untuk membunuhnya. Aku akan mengirimnya ke neraka sekarang. Yang Qi, Anda adalah putra Bunda Suci. Namun, dia seharusnya tidak memiliki seorang putra. Dan karena itu, saya akan mengeksekusi Anda untuk menghapus penghinaan ini dari Gunung Gantung. Jika tersiar kabar kepada pembudidaya dari pesawat penting lainnya atau sistem planet, atau ke banyak kuil Tao, maka kita akan menjadi bahan tertawaan." Mengangkat tombaknya, dia mulai melangkah maju, menyebabkan suara retakan yang sangat besar keluar, seolah-olah dia berencana untuk menghancurkan semua langit dan bumi di bawah kakinya. "Kalau begitu, Tuan Yang Mulia," kata Pastor Leviathan, "saya kira saya tidak punya pilihan lain selain melibatkan Anda dalam pertempuran mematikan." Melambaikan Yang Qi pergi, dia berkata, "Tetap jelas, Tuan Muda. Kamu pikir kamu bisa melindunginya?" AP Heaven Helve berkata, tertawa terbahak-bahak. "Fluktuasi seni energi kita saja kemungkinan akan membunuhnya. Kamu tidak bisa membuatnya aman." Batuk. Pada saat itulah batuk lemah tiba-tiba bergema di kejauhan. Meskipun tidak terlalu keras, itu menyebabkan semua orang yang hadir tiba-tiba berhenti bergerak. Bahkan AP Heaven Helve tiba-tiba melihat sekeliling dengan sangat serius. "Tidak perlu dengan sengaja membuat bingung, Yan Wubing. Tunjukkan dirimu. Saya tahu bahwa Anda seorang manusia, dan bahwa Anda sepenuhnya setia kepada Bunda Suci. Kembali ketika Anda mencoba untuk mencapai tingkat demi immortal, Anda mengalami penyimpangan kultivasi, dan diselamatkan pada menit terakhir oleh keterampilan abadi pembalikan kosmik retrokonversi Bunda Suci. Sejak saat itu,
Anda menjadi bujangnya. Kembali ketika neraka euforia menginvasi benua liar dahulu, Anda mungkin telah mengungguli saya. Tetapi Anda adalah manusia, dan oleh karena itu, dao kami berbeda, dan sifat dasar kami, tidak dapat didamaikan. Ya, saya sudah tua, kata Yan Wubing saat dia muncul di kejauhan. Melangkah berdiri di samping Yang Qi, dia berkata, tapi Tuan Muda Yang Qi adalah darah dan daging dari Bunda Suci. Berkat dia, saya diberi kesempatan hidup baru, dan karena itu, tidak ada yang akan menyakiti sehelai rambut pun di kepala Tuan Muda. Jika itu sikapmu, maka kamu bisa mati bersamanya. Semua bulu putih di tubuh AP Heaven Helve berdiri tegak, membuatnya terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Yan Wubing, kamu adalah pengikut utama Bunda Suci, dengan basis kultivasi yang lebih baik daripada siapapun di Gunung Gantung. Dan semua orang tahu bahwa saya adalah bawahan teratas dari Patriark Agustus, juga yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga menyisakan pertanyaan penting siapa di antara kita yang nomor satu, dan mana yang nomor dua mengapa kita tidak mencari tahu sekarang. Jika itu yang Anda inginkan, baiklah, jawab Yan Wubing, sama sekali tidak terganggu. Tuan Muda, Anda tetap dekat dengan Pastor Leviathan. Dia akan membuatmu tetap aman. Sementara itu, aku akan menyingkirkan Monkey orang pembawa sial ini untukmu. Hati-hati, Senior Yan, kata Yang Qi. Meskipun, kamu tidak akan kalah. Saya menanggung kehendak Legiun para dewa, dan kemuliaan mereka akan memberkati dan melindungi Anda. Kehendak mereka membawa surga suci kemanapun ia pergi. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Yang jahat akan binasa yang benar dan yang nyata adalah tanpa kematian. Yang mulia, ada secara abadi di dunia manusia. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran cahaya bijak untuk menutupi Yan Wubing. Suara dengung bisa terdengar karena beberapa wasiat tak terbatas terhubung dengan lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, Yang Qi telah mentransfer beberapa pencerahan dari segel Legiun Dewa ke Yan Wubing. Itu bukanlah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, hanya beberapa aspek informasi dan pencerahan yang tersebar. Tapi itu dari Legiun Dewa di surga yang tinggi, dan 10 kali lipat dari apapun yang dia berikan kepada Kaisar Hantu Yama. Gemuruh, ekspresi keterkejutan muncul di wajah Yan Wubing, lalu perhatian, dan akhirnya, pencerahan. Tuan Muda, Tuan, Anda, pada saat itu, dia menyadari kebenaran. Yang Qi tidak membual atau melebih-lebihkan. Dia benar-benar memiliki kehendak Legiun Dewa di dalam dirinya, sesuatu yang jauh melampaui apapun dari sejumlah makhluk abadi. Tuan Muda, Anda seperti Bunda Suci. Anda telah memberkati hamba Anda yang rendah hati dengan kehidupan baru. Saya tidak akan melupakan ini, Tuan Muda. Wajah Yan Wubing bersinar dengan pencerahan. Dia tampak seperti seorang musafir yang lelah, di tengah malam yang gelap gulita, tiba-tiba melihat cahaya sebuah penginapan di depan. Berkat Sagelite yang diberikan oleh Yang Qi, pertanyaan yang telah lama dia renungkan tiba-tiba terjawab. Kemuliaan Legiun Dewa membuat segalanya menjadi jelas. Ketika seseorang dengan basis kultivasi sekuatnya menerima pencerahan mendalam yang tiba-tiba, itu selalu datang dengan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Krik, retakan, semua persendiannya mulai berderit, tulangnya memanjang, dan diisi dengan lebih banyak kekuatan hidup daripada sebelumnya. Dia segera berhenti batuk, dan kulitnya menjadi lebih halus dan lebih berkilau. Dia hampir tampak seperti dia telah kembali ke versi dirinya yang lebih muda. Dia bahkan mulai berdenyut dengan energi abadi yang kuat. Dia tidak lagi bungkuk dan layu. Rambutnya panjang dan hitam, dan alisnya seperti pedang. Matanya tampak seperti bisa menembus surga di atas. Setelah bertahun-tahun, pikirnya, akhirnya saya merasa mungkin saya akan mencapai terobosan lain. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Yan Wubing berubah dari orang tua yang sakit menjadi pemuda yang tegap, mampu memikul langit dan bumi, roh abadi yang mampu bertarung tanpa henti dan tanpa henti. Kemuliaan berasal dari Legiun para dewa, tetapi kekuatannya adalah milikmu sendiri, kata Yang Qi, hatinya setenang mungkin. Mengangkat suaranya, dia berkata, iman pada Legiun Dewa akan dibayar mengkhianati Legiun Dewa, dan kehilangan segalanya. Gemuruh. Yan Wubing mengepalkan tangannya dan kemudian berpose siap bertarung. Sebagai tanggapan, langit dan bumi bergetar seolah-olah mereka akan meledak dan berubah kembali menjadi kekacauan utama. Dia akan menerobos. Pastor Leviathan berpikir, terkejut. Umur hidupnya hampir menyaingi surga. Itu berarti bahwa segera, akan ada tempat baginya di surga. Terkejut, Leviathan Truesoaring menatap Yang Qi dan kemudian kembali ke Yan Wubing. Sebenarnya Tuan Muda yang membantu Yan Wubing menerobos belenggunya, dan menuju lebih dekat ke tingkat demi immortal ini gila. Siapa?
siapa tuan muda itu sebenarnya? Yang Qi saat ini sedang duduk bersila untuk menonton acara yang dimainkan, dengan tatapan yang sangat misterius dan mendalam di matanya. Kita akan mengakhiri ini sekarang juga, AP Heaven Helve. Kata Yan Wubing. Kamu telah mencemarkan nama tuan muda, dan untuk itu, kamu akan mati. Tanpa peringatan apapun, dia mengulurkan jari-jarinya, mengubah tangannya dari tinju ke tangan pisau. Tiba-tiba, motif surga berputar-putar di tangannya dengan cara yang menarik. Dalam sekejap mata, Yan Wubing tampaknya terhubung di berbagai tingkatan dengan langit dan bumi. Kemudian, dia mulai melangkah maju, tangannya berputar-putar di udara dengan variasi yang tak terbatas. Akhirnya, mereka kembali ke tangan pisau kembar yang menebas ke depan, merobek udara saat mereka bergerak menuju AP Heaven Helve. Apa yang sedang terjadi, bagaimana hal-hal berubah begitu cepat, ekspresi kaget muncul di wajah AP Heaven Helve saat dia berkata, apa ini, Yan Wubing dan kamu, Yang Qi, apa yang kamu lakukan? Sebagai kepala AP Fok di Gunung Gantung, AP Heaven Helve telah mencurahkan banyak sumber daya untuk menyelidiki Yan Wubing, dan mengira dia mengenalnya dengan baik. Oleh karena itu, perubahan mendadak ini membuatnya benar-benar lengah. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri, menjernihkan pikirannya, dan mengacungkan tombak berbilah 2 bulan sabit. AP Heaven Helve adalah seorang epik saga sage, dan bukan tipe orang yang akan membuat kesalahan dalam pertarungan. Dalam sekejap mata, dia sudah tenggelam dalam keadaan siap tempur. 7 sikap bajak surgawi. Tombaknya tiba-tiba menyerupai bajak yang sangat besar, membelah celah yang sangat besar ke angkasa itu sendiri, yang darinya menuangkan banyak kera raksasa, yang semuanya bisa melakukan prestasi seni bela diri yang luar biasa. Bam! Pisau Yan Wubing menabrak tombak, mengirimkan percikan seperti meteor yang menghujani ke segala arah. A3. Beberapa Demon Sage di dekatnya terlalu lambat untuk menghindar, dan ketika percikan api mengenai mereka, mereka langsung berubah menjadi abu. Semua orang yang melihat itu segera melarikan diri secepat mungkin. Leviathan True Soaring yakin untuk menjaga Yang Qi tetap aman, tetapi pada saat yang sama, mengawasi pertempuran. Adapun Yang Qi, dia juga mengawasi dengan cermat, memperhatikan setiap serangan yang dilepaskan oleh salah satu pihak. Saat ruang hancur di sekitar mereka, sepertinya mereka bertarung dalam gerakan lambat, tetapi pada saat yang sama, dengan kecepatan kilat. Bagaimanapun, keduanya memiliki domain pribadi yang dapat mengganggu waktu itu sendiri, yang membuat mengamati mereka menjadi tugas yang rumit. Pada akhirnya, Yang Qi terpaksa membuka mata tuannya, yang mengungkapkan semuanya dengan sangat jelas. Yan Wubing dan AP Heaven Helve bertarung bolak-balik, perlahan-lahan naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke udara seperti yang mereka lakukan. Ekspresi tenang terlihat di wajah Yan Wubing, energi sejatinya mengalir dengan mudah, dan energi intisarinya melonjak. Sepertinya dia terhubung ke pesawat abadi, menyebabkan energi abadi melonjak turun dan meningkatkan serangannya. Baik, Yan Wubing, mengingat Anda telah menembus ke level ini, saya tidak akan menahan apapun. Gema surga, cermin bumi. Gemuruh. AP Heaven Helve tiba-tiba menggunakan kemampuan ilahi yang kuat lainnya. Dia membungkuk, melolong sekuat tenaga saat matanya mulai bersinar seperti matahari dan bulan. Kemudian, dahinya terbelah untuk mengungkapkan mata ketiga, yang meletus dengan cahaya keemasan, menghantam tombaknya dan melepaskan aliran simbol magis berwarna darah, yang berputar di belakangnya untuk mengambil bentuk 9 pasang sayap besar. Sayap aliran darah. Pada saat itu, energi AP Heaven Helve tiba-tiba tampak melonjak cukup tinggi untuk menyaingi Yan Wubing. Echo Heaven, Mirror Earth adalah kemampuan ilahi kuno dari Mamad Fok, kata Yan Wubing. Kau juga sudah mempelajarinya, begitu. Sepertinya Anda benar-benar telah membuat kesepakatan dengan August Patriarch Mammoth Heaven. Jadi itu sebabnya kamu ingin membunuh Tuan Muda. Sayangnya untukmu, aku di sini. Aku akan membunuhmu dan Tuan Mudamu itu, kata kera Heaven Helve. Kemudian dia memuntahkan aliran darah yang berubah menjadi sungai. Melangkah ke sungai, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan bintang-bintang bergetar, dan energi liar melonjak keluar dari setiap rambut yang menutupi tubuhnya. Pada saat itu, dia tampak terhubung dengan banyak pesawat di alam semesta, seolah-olah setiap helai rambutnya adalah lubang cacing ruang waktu yang menjangkau ke kedalaman langit dan bumi. Lihat apakah kamu bisa menangani langkah ini. AP Fok Ascendan fenomena beragam. Dia menebas dengan tombaknya, dan mengepakkan sayap aliran darahnya. Satu-satunya reaksi Yan Wubing adalah melepaskan serangan tinju lagi. Bam! Tinju itu mengenai tombak, dan kemudian jari-jari Yan Wubing meluncur ke dalam bentuk kail, yang menempel pada bilahnya, menguncinya sepenuhnya pada tempatnya. Mencabut gunung dan sungai. AP Heaven Helve berteriak,
menarik tombak dengan kekuatan yang mengejutkan. Saat dia melakukannya, semua bulunya berdiri, membuatnya hampir terlihat seperti landak besar. Suara mendesing. Dia akhirnya berhasil merenggut tombak itu dari genggaman Yan Wubing, dan kemudian menusukkannya kembali ke dahi pria itu. Jelas, dia ingin memukulnya di celah leluhur, dan memusnahkan jiwanya. Namun, Yan Wubing tidak menghindar ke samping. Sebagai gantinya, dia hanya mengulurkan tangan lagi, meraih bilah tombak setajam silet, dan mendorongnya ke samping. Kekuatan gerakan itu mengubah bilahnya menjadi tidak lebih dari abu. Menjadi rusak, katanya, mengambil langkah maju lagi. Dengan itu, dia memukul gagang tombak, menghancurkannya. Dalam sekejap mata, senjata itu benar-benar hancur. Tidak punya waktu untuk memikirkan langkah apa yang akan digunakan selanjutnya, AP Heavenhelve berteriak, pilar penopang surga. Tiba-tiba, langit tampak terbelah, dan sebuah pilar besar muncul, menjulang seolah menopang surga, dikelilingi oleh aliran energi biru yang berputar-putar. Ini tidak lain adalah salah satu pilar penopang surga yang menopang langit. Namun, AP Heavenhelve melompat, mengulurkan tangannya ke pesawat yang baru saja terbuka, dan benar-benar meraih pilar. Kemudian, dia merenggutnya ke tempat terbuka, yang membuatnya tampak seolah-olah semua energi vital kekacauan utama di daerah itu mungkin runtuh. Saya telah berlatih dengan pilar penopang surga ini selama 1300 tahun di alam eksistensi yang unik. Siapa yang mengira bahwa saya perlu memanggilnya lebih awal untuk meminum darah epik Saga Sage? Jangan salahkan aku untuk ini, Yan Wubing. Di hadapan teknik AP Fok Ascendan saya, Anda tidak akan menjadi apa-apa selain batu loncatan bagi saya. Dengan pilar penopang surga di tangannya, bulu putih AP Heavenhelve berubah menjadi emas, membuatnya tampak sepenuhnya dan benar-benar suci. Mongki emas mengangkat 30.000 staf katinya, membersihkan debu dan menciptakan langit yang berkilau. AP Heavenhelve menyerang dengan pilar besar, dengan kekuatan yang jauh melampaui apapun yang dia lepaskan dengan tombak sebelumnya. Lagi pula, pilar penopang surga adalah harta berharga AP Fok, dan salah satu senjata pamungkas mereka. Itu dirancang untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, kekuatan penghancur turun ke Yan Wubing. Yan Wubing menatap dengan tenang ke pilar penopang surga yang turun, lalu mengulurkan tangannya. Saat dia melakukannya, 8 trigram dan 9 istana muncul di telapak tangannya, membuatnya tampak seperti dewa tua kekacauan primal. Bam! Tangannya menjepit pilar penopang surga. Kepala Leon Fok, Sark Fok, dan yang lainnya semuanya tercengang sampai kulit kepala mereka kesemutan. Ini, apakah itu tinju dewa pertempuran asal prima yang terkenal? Itu adalah seni yang hilang yang pernah menjadi milik manusia di zaman purba, yang konon diciptakan oleh Celestial Primal Origin. Setiap serangan dari seni tinju itu bisa membelah langit dan menghancurkan bumi. Saya tidak percaya bahwa Yan Wubing berhasil menguasainya. Pilar penopang surga adalah harta berharga AP Fok, yang ditempa di pesawat khusus dengan mengorbankan banyak item dewa. Hanya ahli paling elit yang mungkin bisa menggunakannya. Namun, Yan Wubing menghentikannya dengan tangan kosong. Seberapa kuat dia? Kuat, terlalu kuat. Dia telah mencapai tingkat di mana penuaan dibalik, dan seseorang berubah dari tua menjadi muda lagi. Bagaimana ini terjadi? Jangan bilang itu anak bunda suci. Bocah itu hanya seorang pejuang energi tingkat 8, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyalurkan kekuatan planet ke orang lain? Pikirannya saja sudah menakutkan. Sekitar waktu ini, sekelompok Demon Sage dari Rock Fog muncul, termasuk Rock Glory. Dan ketika dia melihat apa yang terjadi, dia gemetar ketakutan. 361.